Bab 2801, kita punya bagian dalam hal ini. Pedang abadi itu membelah langit dan tiba di belakang Yi Xiaotang dalam sekejap. Memutar tubuhnya secara tidak wajar, dia melihat cahaya pedang di wajahnya, dan ekspresinya berubah. Teknik yang dia gunakan untuk melarikan diri adalah salah satu teknik penyelamatan hidup terbaik di Blue Heaven Crit. Kecepatannya bahkan melampaui First Esteem Dao Venerables, tetapi cahaya pedang Huang Xiaolong berhasil mengejarnya dalam hitungan detik. Ketakutan terhadap Huang Xiaolong akhirnya berakar di hatinya. Benar saja, dia takut pada orang suci sejati surga ke-9. Tentu saja, keterkejutan dan ketakutan adalah dua hal yang dialaminya saat sutra emas di tangannya melesat keluar membentuk dunia yang terbuat dari emas. Saat cahaya pedang abadi mendarat di dunia emas, cahaya itu terhenti sejenak sebelum muncul dari sisi lain. Telapak dao langit biru, Bibi King memberikan bantuan yang indah saat dia menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk membentuk telapak tangan raksasa di udara. Telapak tangan seukuran gunung yang terbentuk dari energi Grand Dao menghantam cahaya pedang. Setelah menahan serangan gabungan Yi Xiaotang dan Bibi King, cahaya pedang abadi pun sirna. Meski begitu, dahi Yi Xiaotang meneteskan keringat dingin, dan wajahnya pucat pasi. Melihat mereka bertiga pergi, Huang Xiaolong memutuskan untuk tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan terus bertarung melawan anggota yang menentangnya. Pangeran Iblis Suci mungkin telah melarikan diri, tetapi para ahli di Tanah Suci Iblis Suci tidak seberuntung itu. Dengan tatapan dingin yang terpancar dari matanya, Huang Xiaolong berbalik menghadap leluhur primal yang mengelilinginya. Ketika mereka melihat sorot matanya, hati mereka menjadi dingin dan itu terutama berlaku bagi Yang Jia dan 5 orang lainnya yang telah merencanakan untuk melawannya sejak awal. Situasinya benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Mereka tidak menyangka Huang Xiaolong akan mendapatkan pedang abadi, dan mereka terkejut bahwa bocah kecil yang mereka pandang rendah itu telah memahami metode untuk memanfaatkan formasi agung abadi. Mereka juga tidak menyangka bahwa formasi itu akan meningkatkan kekuatan Huang Xiaolong dalam jumlah yang begitu besar. Dalam sekejap mata, Huang Xiaolong membunuh hampir 500 leluhur primal. Ada juga Patriark Tanah Suci Nirvana di antara mereka. Mereka bahkan tidak perlu menyebutkan fakta bahwa kilin abadi masih berdiri di pinggir lapangan. Tidak ada seorang pun yang hadir berani mengangkat senjata mereka saat mereka menatap Huang Xiaolong dengan gentar. Setelah melihat bagaimana Yi Xiaotang dan Bibi King hampir terbunuh oleh serangan Huang Xiaolong saat mereka melarikan diri dengan bantuan artefak kosmos dan seni melarikan diri rahasia Dao yang mulia, mereka menyadari bahwa tidak ada gunanya melarikan diri. Saat Huang Xiaolong menatap mereka yang hadir, kilin api dan es abadi berjalan di sampingnya. Dengan aliran api dan es yang keluar dari lubang hidung mereka, mereka melotot pada mereka yang berani mengangkat pedang mereka ke arah Huang Xiaolong. Tiba-tiba, salah satu patriark di kerumunan melangkah maju dan berbicara kepada Huang Xiaolong, "Saudara Huang, kami tidak berencana untuk mencuri pedang abadi darimu. Namun, perbendaharaan dari Yang Mulia Dao Abadi bukanlah sesuatu yang dapat kau simpan sendiri. Bahkan jika kau berhasil mendapatkan harta karun terpenting di perbendaharaan, kau harus meninggalkan sesuatu untuk kami. Bukankah kalian semua berpikiran sama?" Leluhur primal yang berbicara adalah Patriark Zhou Hong dari Tanah Suci Pedang Ungu. Itu adalah Tanah Suci peringkat kedua di Gua Surgawi Saint Devil. Sebagai Patriark Tanah Suci Pedang Ungu, Zhou Hong merupakan ahli peringkat kedua di Gua Surgawi Iblis Suci, dan dia sudah menjadi setengah langkah Yang Mulia Dao. Pangeran Iblis Suci mungkin telah membawa beberapa lusin ahli ke Gua Abadi-Abadi, tetapi jika mereka harus membandingkan kekuatan mereka secara keseluruhan, Pangeran Iblis Suci masih kurang jika dibandingkan dengan Zhou Hong. Meskipun tidak mengenali Zhou Hong, Huang Xiaolong tahu apa arti jubah yang dikenakannya. Sambil mendengus, Huang Xiaolong memutuskan untuk mengikuti saja untuk saat ini. "Apa yang kau rekomendasikan?" Sambil menahan amarah di hatinya, Zhou Hong melanjutkan, "Kami tidak menginginkan banyak. Kau akan menyimpan pedang abadi dan 1/10 harta karun di dalam perbendaharaan. Kami semua akan membagi harta karun lainnya di dalam." 1/10. Huang Xiaolong hampir tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Zhou Hong kembali berubah, dan dia mencibir, "Apakah menurutmu kami meminta terlalu banyak? Kau akan mendapatkan lebih banyak dari kami." Menurutnya, Huang Xiaolong hanyalah seorang saint sejati. Memperoleh pedang abadi dan 1/10 harta karun sudah lebih dari cukup bagi seseorang di levelnya. "Benar sekali, Huang Xiaolong, kau tidak akan bisa mengambil lebih dari 1/10 harta karun itu. Kita sudah mengambil langkah mundur yang besar." Dao Zun setengah langkah lainnya berbicara. Orang yang berbicara itu bukanlah seorang patriark dari Tanah Suci di Gua Surgawi Iblis Suci, dan dia berasal dari salah satu daerah di sekitarnya. "Ya, Huang Xiaolong, pedang abadi adalah artefak kosmos yang diciptakan oleh Yang Mulia Dao Abadi sendiri. Apa lagi yang bisa kau minta?" Tiba-tiba ada orang lain yang angkat bicara. "Bahkan jika kau mengambil pedang dan 1/10 harta karun itu, kilin abadi harus tetap tinggal. Kau tidak berhak memilikinya." Ada 4,5 langkah Dao yang mulia yang hadir, dan orang terakhir akhirnya mengemukakan topik lain yang ditunggu-tunggu semua orang. Ketika Huang Xiaolong mendengar pikiran mereka, dia sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia membelai kepala para kilin sambil terkekeh pelan, "Kalian menginginkan kedua kilin dan 9/10 dari harta karun itu. Apakah menurutmu itu mungkin? Hehe, kamu tampaknya lupa fakta bahwa aku telah menyempurnakan formasi agung abadi. Pedang abadi adalah milikku, dan mengapa aku memerlukan izinmu untuk menyimpannya? Kilin abadi telah menerimaku sebagai tuan mereka, dan bahkan jika aku memberimu kesempatan untuk menaklukkan mereka, apakah menurutmu kamu akan berhasil?" Perkataan Huang Xiaolong menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. "Aku sudah mengunci seluruh gua abadi-abadi sejak mereka bertiga melarikan diri. Sekarang, kalian semua terjebak di sini.
Kalian tidak bisa lagi mengendalikan hidup dan mati kalian. Aku yang menentukan. Jika aku menjatuhkan hukuman mati, kalian akan mati. Kalian hanya bisa hidup jika aku mengizinkan kalian. Suara dingin Huang Xiaolong bergema di langit. Huang Xiaolong tidak bermaksud menakut-nakuti mereka. Memang benar bahwa Dao Zun setengah langkah tidak akan bisa melarikan diri dari gua abadi-abadi bahkan jika mereka menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Satu-satunya cara mereka dapat melarikan diri adalah jika mereka memiliki artefak kosmos mereka sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong, ekspresi semua orang berubah. Bocah, apa kau mengancam kami? Zhou Hong tertawa terbahak-bahak saat amarah menguasainya. Sebagai patriark Tanah Suci Pedang Ungu dan ahli terkuat kedua di Gua Surgawi Iblis Suci, ini adalah pertama kalinya seorang orang suci sejati berani mengancamnya dengan nyawanya. Sungguh arogan. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengendalikan nasib semua orang yang hadir? Itu hanya formasi agung abadi. Aku, Fu Daosheng, akan pergi kemanapun aku mau. Biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku menghancurkan formasi agung abadi. Fu Daosheng adalah patriark Tanah Suci Jimat Dao. Dia adalah seorang ahli yang lebih kuat dari Zhou Hong di alam mulia Dao setengah langkah, dan dia berasal dari salah satu daerah sekitar. Bab 2802, Fu Daosheng terlalu kuat. Begitu dia berbicara, Fu Daosheng naik ke langit dan auranya mulai meluas. Tekanan yang mengerikan menghantam semua orang yang hadir. Terlalu kuat. Tidak heran Fu Daosheng dipuji sebagai ahli nomor 1 di Gua Surgawi Dao Talisman. Kekuatan yang dimilikinya beberapa kali lebih kuat dari Pangeran Iblis Suci. Tidak, bahkan jika 3 Pangeran Iblis Suci datang, mereka akan dihancurkan olehnya. Seseorang tersentak kaget. Zhou Hong dan yang lainnya menarik napas dingin. Sebagai Dao Venerable setengah langkah, mereka siap menerobos ke alam Dao Venerable kapan saja. Selama kondisinya tepat, mereka akan dapat maju ke alam yang sama sekali baru. Mereka dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam Dao mulia, tetapi mereka menyadari bahwa seseorang seperti Fu Daosheng akan dapat menghancurkan mereka dengan mudah. Dengan seorang ahli setingkat ini, formasi agung abadi yang dikendalikan oleh Huang Xiaolong tidak lebih dari sekadar formasi yang sedikit lebih sulit untuk dipecahkan. Saat mereka menghancurkan formasi itu, Huang Xiaolong tidak akan bisa lagi bertindak sesuka hatinya. Dia bahkan mungkin tidak bisa lagi memegang pedang abadi di tangannya. Api yang membakar menyelimuti tubuh Fu Daosheng dalam sekejap. Api itu berwarna perak dan seputih tulang sehingga membuat pikiran seseorang mati rasa. Setiap helai api tampak membentuk rune api, dan mengandung kekuatan Grand Dao. Api jimat. Api jimat adalah jenis api khusus yang memiliki kekuatan mengerikan. Itu adalah sesuatu yang dapat menyaingi kekuatan api absolut. Terlebih lagi, Fu Daosheng telah menjadikan api sebagai bagian dari dirinya, menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Menjangkau ruang di depannya, Fu Daosheng mengumpulkan bola api di tangannya sebelum mengubahnya menjadi 2 bilah besar. Saat bilah pedang itu muncul, ruang di sekitarnya mulai bergetar dan semua orang merasakan sakit yang menusuk langsung ke jiwa. Fluktuasi energi saja sudah cukup untuk menusuk jiwa Dao semua orang yang hadir. Mereka bertanya-tanya apakah jiwa Dao mereka akan hancur saat bilah pedang itu mengenai mereka. Dari apa yang mereka ketahui, hanya Dao yang mulia yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan jiwa Dao leluhur primal. Namun, bilah yang terbentuk dari api jimat di tangan Fu Daosheng memancarkan perasaan kematian. Sambil mengayunkan kedua bilah pedangnya di udara, Fu Daosheng bergerak. Api jimat memakan tanah. Basmi semua yang ada di jalanmu, jangan biarkan ada yang berdiri. Suara Fu Daosheng menggelegar di udara. Wah, bilah-bilahnya merobek ruang dan ledakan dahsyat terjadi di kehampaan. Zhou Hong dan yang lainnya terkejut ketika mereka menyadari kekuatan yang dimiliki Fu Daosheng. Bagus, Zhou Hong tidak dapat menahan diri untuk berteriak kegirangan. Ketika mereka melihat bagaimana pedang api jimat itu merobek ruang, mereka sangat gembira. Emosi mereka semakin memuncak ketika mereka melihat bagaimana pedang itu mendarat di mata formasi. Dalam sekejap, sinar cahaya yang cemerlang muncul dari kedalaman gua abadi dan ruang itu mulai bergetar. Formasi besar abadi bertindak untuk mempertahankan diri setelah menerima serangan Fu Daosheng. Senyum di wajah semua orang menjadi sedikit lebih cerah. Fu Daosheng terlalu kuat. Dia berhasil menghancurkan energi Dao Agung yang melindungi formasi. Saudara yang jia, saat Fu Daosheng menghancurkan formasi, Huang Xiaolong akan menerima serangan balik yang serius. Itu akan menjadi kesempatan kita. Salah satu leluhur primal di samping yang jia terkekeh. Sebuah cahaya melintas di mata yang jia, dan dia menganggukkan kepalanya perlahan. Akan tetapi, situasi menjadi semakin tidak terkendali ketika energi Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari mata formasi dan melahap pedang api jimat. Seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal, api jimat itu pun menghilang. Itu seperti batu besar yang dilemparkan Fu Daosheng ke laut. Mungkin itu adalah kekuatan yang hebat, tetapi itu hanya mampu menyebabkan riak kecil sebelum menghilang selamanya. Energi Grand Dao yang tak terlupakan mengisi ruang di sekitar mereka sekali lagi. Apa? Zhou Hong dan yang lainnya merasa seolah-olah seember air dingin dituangkan ke atas kepala mereka. Ketika Fu Daosheng melakukan gerakannya tadi, mereka semua mengira gerakannya akan menghancurkan mata formasi besar abadi, namun api jimat Fu Daosheng tidak terlihat dimanapun. Tidak mungkin. Fu Daosheng, yang berdiri dengan arogan di udara, menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Bahkan yang mulia Dao penciptaan pertama tidak akan mampu menahan serangan itu, apalagi formasi yang dikendalikan oleh orang suci sejati. Yang mulia Dao abadi mungkin adalah eksistensi yang bisa membunuh mereka semua dengan satu tarikan napas, tetapi dia sudah tidak ada lagi. Bahkan jika orang lain telah memperoleh formasi agung abadi, mereka tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Terutama ketika Huang Xiaolong hanyalah seorang Saint sejati.
Menurutnya, Huang Xiaolong tidak akan bisa mengeluarkan bahkan 1/10.000 kekuatannya. Dia salah besar karena serangannya bahkan tidak mengguncang penghalang pertahanan di sekitar mata formasi. Apa yang baru saja terjadi? Dia telah menggunakan serangan pamungkasnya, tetapi dia hanya berhasil membuat penghalang di sekitar formasi itu bergetar. Dia bahkan tidak dapat mencapai rune Dao di sekitarnya. Amarah memenuhi hatinya saat Fu Daosheng merasa dipermalukan oleh Huang Xiaolong di depan semua orang yang hadir. Mendorong dirinya melampaui batas, api jimat di tangannya menjadi semakin kuat. Kali ini, Fu Daosheng pasti akan mampu menghancurkan formasi itu. Teriak Zhou Hong. Ia dapat merasakan bahwa api jimat Fu Daosheng lebih kuat dari sebelumnya. Fu Daosheng mengerahkan segenap tenaganya untuk serangan terakhir ini. Talisman Flame Phoenix. Hancurkan formasi. Gelombang energi yang mengerikan muncul dari tubuh Fu Daosheng dan api jimat di sekelilingnya berubah menjadi burung phoenix yang menyala-nyala saat ia menyerbu ke arah sungai energi Dao Agung yang tak terlupakan yang melindungi formasi tersebut. Burung phoenix itu begitu besar hingga menutupi langit. Ledakan. Menembus permukaan sungai, ia menghantam gelombang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh energi Grand Dao yang tak terlupakan. Mungkin tampak lebih kuat, tetapi setelah burung phoenix memasuki sungai, kedamaian kembali ke permukaan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Fu Daosheng berteriak marah ketika dia menyadari bahwa dia gagal menghancurkan formasi itu bahkan dengan kekuatan penuhnya. Sebagai seorang Dao yang mulia setengah langkah, dia gagal menghancurkan formasi yang dioperasikan oleh seorang suci sejati. Senyum sinis terbentuk di bibir Huang Xiaolong saat melihat ekspresi tidak percaya yang berubah menjadi putus asa di wajah Fu Daosheng. Orang suci sejati surga ke-9 biasa akan mati sebelum mereka sempat berkedip jika Fu Daosheng menggunakan serangan pamungkasnya pada mereka. Namun, Huang Xiaolong bukanlah orang suci sejati surga ke-9 biasa. Bab 2803, aku akan membalas dendamku. Setelah mengumpulkan kekuatan lainnya, Fu Daosheng memanggil talisman Flame Phoenix sekali lagi. Namun, hasilnya tetap sama. Setelah burung phoenix ditelan oleh energi Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya, ia menghilang dari keberadaan. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin. Fu Daosheng meraung marah saat ia mulai melancarkan serangan dengan gila-gilaan. Baru setelah mengirim beberapa lusin ledakan ke formasi itu ia berhenti. Saat ia menyadari bahwa tidak ada yang akan berhasil, ia kehabisan napas, dan wajahnya pucat pasi. Tidak seorang pun tahu apakah ia kelelahan atau gelisah, tetapi ia bukan lagi Dao yang mulia setengah langkah yang agung seperti dulu. Zhou Hong dan yang lainnya menyadari bahwa dia melambat, dan mereka segera saling memandang. Saudara-saudara, mengapa kita tidak bekerja sama dan menghancurkan formasi itu dengan serangan terkuat yang kita miliki? Zhou Hong menjelaskan, bahkan jika formasi Agung Abadi memiliki kekuatan 2 kali lipat dari kekuatan aslinya, kita akan dapat menghancurkannya tanpa banyak kesulitan dengan kekuatan gabungan kita. Dua Dao Venerable setengah langkah lainnya dengan cepat menyetujui. Baiklah, saat melayang di udara, Zhou Hong dan dua orang lainnya melepaskan aura mereka saat gelombang energi Dao Agung yang mengerikan memenuhi ruang di sekitar mereka. 3 Dao yang mulia setengah langkah bergabung dalam pertempuran sebelum ada yang bisa bereaksi. Meskipun mereka tidak dapat menandingi Fu Daosheng dalam hal kekuatan individu, kekuatan gabungan mereka bertiga cukup mendekati. Para leluhur purba merasakan beban berat yang menimpa mereka saat mereka bertiga bertindak, dan mereka merasa seolah-olah jiwa Dao mereka hendak terkoyak. Ada beberapa yang tidak dapat menahan tekanan yang menghancurkan dan tidak punya pilihan selain mundur dari medan perang. Saat mereka memperlihatkan artefak Grand Dao mereka, sebuah kapak muncul di tangan Zhou Hong. Sebuah busur emas dan sebilah pisau tajam muncul di tangan dua orang lainnya. Meskipun itu bukan artefak kosmos, itu adalah artefak Dao leluhur primal yang berada di puncak level masing-masing. Mereka memiliki aura samar artefak kosmos, dan jelas bahwa mereka telah mencoba menggunakan energi kosmos dari seorang Dao yang mulia untuk melunakkan senjata mereka. Di dunia suci tua ilahi, seseorang dapat dengan mudah mengundang seorang yang mulia Dao dari beberapa organisasi yang sangat besar untuk membantu mereka dalam menyempurnakan senjata selama mereka memiliki cukup uang. Tatapan tajam melintas di mata Fu Daosheng saat menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk keluar dari formasi, dan ia segera memanggil pil Grand Dao emas cemerlang. Dengan melemparkannya ke dalam mulutnya, ia dengan cepat memulihkan energi Grand Dao yang telah terbuang sebelumnya. Saat api perak muncul di sekujur tubuhnya sekali lagi, bilah-bilah api terbentuk di tangannya. Pada saat yang sama, energi misterius muncul dari tubuhnya. Sebelumnya, dia menyembunyikan sebagian kekuatannya saat menyerang formasi. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkannya sekarang. Ini tampaknya adalah garis keturunan harimau api emas. Seseorang di antara kerumunan menyadari kekuatan itu dan tersentak kaget. Semua orang merasakan pikiran mereka bergetar saat menyadari apa yang diwakili oleh garis keturunan tersebut. Seperti garis keturunan Saint Devil, garis keturunan Golden Flame Tiger adalah salah satu garis keturunan terkuat di dunia suci Divine Tuo. Seperti cara kerja garis keturunan lainnya, semakin kuat kultivatornya, semakin kuat pula garis keturunannya. Dengan demikian, garis keturunan Golden Flame Tiger milik Fu Daosheng beberapa kali lebih kuat daripada garis keturunan Saint Devil milik Pangeran Saint Devil. Melihat Fu Daosheng mengerahkan seluruh kemampuannya, 3 orang lainnya tidak lagi menahan diri. Mereka mengerahkan segala yang mereka miliki untuk menyerang formasi tersebut. 4,5 langkah Dao yang mulia mulai bergerak. Di bawah kekuatan gabungan dari 4 makhluk maha kuasa di Gua Abadi, warna langit di ruang rahasia berubah. Fu Daosheng, Zhou Hong, dan 2 Dao Zun setengah langkah lainnya akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Bahkan jika Dao Zun tertinggi muncul, dia pasti akan melarikan diri. Yang Jia bersorak di samping.
Di bawah tatapan penuh harap semua orang yang hadir, mereka berempat menyerang. Mati, sungai api jimat, memisahkan langit dan bumi. Penusuk surga, hancurkan 9 langit. Sinar cahaya yang menyilaukan memenuhi ruang di sekitar mereka saat sungai energi Dao Agung yang mengerikan melesat menuju formasi itu. Leluhur purba yang berdiri di sekitar mereka mundur selangkah tanpa sadar karena mereka takut akan terperangkap dalam gelombang kejut bentrokan itu. Ledakan. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, sungai energi Dao Agung yang dibentuk oleh 4 Dao Venerable setengah langkah menghantam formasi tersebut. Seperti seekor naga yang terbentuk dari energi Dao Agung dari 4 Dao mulia setengah langkah, sungai energi Dao Agung yang tak terlupakan akhirnya terkoyak. Rune yang melindungi formasi itu terungkap di depan mata mereka yang hadir, dan Yang Jia serta yang lainnya bersukacita. Akan tetapi, gelombang besar energi Dao Agung yang tak terlupakan menghantam serangan gabungan keempatnya dan menelannya bulat-bulat. Seperti pertama kali Fu Daosheng menyerang formasi, serangan mereka menghilang ke dalam sungai energi. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan semua orang menatap formasi agung abadi dengan putus asa. Tidak peduli seberapa keras keempat Dao Venerable setengah langkah itu mencoba, mereka gagal menyebabkan sedikit pun kerusakan padanya. Bahkan ketika semua orang bekerja sama menjelang akhir, mereka tidak dapat melakukan apapun. Jangan khawatir, bahkan jika kita gagal menghancurkan formasi itu, Huang Xiaolong lah yang mengendalikannya. Kita bisa membunuh Huang Xiaolong sebelum mengambil pedang abadi untuk menguasai formasi agung abadi. Suara Zhou Hong menggelegar di udara. Dalam sekejap, semua orang menoleh menatap Huang Xiaolong. Senyum sinis terbentuk di wajahnya seolah-olah dia sudah menduga hasil seperti itu. Huang Xiaolong mengencangkan cengkeramannya pada pedang abadi saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak menghentikan mereka ketika mereka mencoba menghancurkan formasi karena dia ingin mereka membuang-buang energi mereka. Sekarang karena mereka pada dasarnya sudah kehabisan tenaga, sudah waktunya baginya untuk bergerak. Tanpa menunggu Fu Daosheng dan yang lainnya berkumpul, sosok Huang Xiaolong melesat di antara kerumunan saat cahaya pedang memenuhi area tersebut. Sekali lagi, darah keemasan menghujani daratan. Para Immemorial Kilin juga tidak tinggal diam. Sinar energi keluar dari mulut mereka saat mereka membunuh satu demi satu ahli. Pada saat Huang Xiaolong memulai pembantaian berikutnya, Yi Xiaotang dan yang lainnya telah melarikan diri. Dia tidak akan cukup gila untuk mengejar kita sampai ke sini, kan? Yi Xiaotang terengah-engah dengan wajah pucat. Bibi King menggelengkan kepalanya perlahan dan mendesah, mungkin tidak, meskipun dia meyakinkan Yi Xiaotang, dia segera melihat sekelilingnya untuk mencari jejak Huang Xiaolong. Ketika dia menyadari bahwa Huang Xiaolong tidak mengejar mereka, dia menghela napas lega. Berpikir tentang bagaimana tebasan Huang Xiaolong hampir melukai dirinya sendiri, Yi Xiaotang meraung marah, Huang Xiaolong, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia bukan makhluk biasa, dia memiliki 8 takdir suci tingkat tinggi, dan dia berhasil meyakinkan Kilin abadi untuk tunduk padanya. Kita harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Xiaotang, sebaiknya jangan berpapasan dengannya, ekspresi Bibi King berubah, dan dia segera berunding dengan Yi Xiaotang. Dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa Huang Xiaolong menyembunyikan rahasia yang mengerikan. Memangnya kenapa kalau dia punya 8 Saint Fei tingkat tinggi? Yi Xiaotang cemberut. Suatu hari nanti aku akan membalas dendam. Aku akan membuatnya menyesal karena mencoba menebasku. Saat ini, kita harus memberitahu Patriark Iblis Suci dan mengirimnya kembali. King Yi menggelengkan kepalanya. Setelah itu, kita harus bergegas kembali ke Blue Heaven Crit untuk memberitahu ayahmu semua yang telah terjadi. Sekarang setelah semuanya menjadi tidak terkendali, dia harus melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Bab 2804, Dao Mulia Langit Biru. Terlepas dari apakah itu adalah 8 takdir suci tingkat tinggi Huang Xiaolong atau harta karun abadi, semuanya sudah di luar kendali Yi Xiaotang. Yang Mulia Dao Langit Biru harus datang secara pribadi untuk menemui bocah nakal yang mereka sebut Huang Xiaolong. Sambil menganggukkan kepalanya perlahan, Yi Xiaotang menggertakkan giginya dan menggeram, ketika ayahku tiba, dia akan dapat merebut harta karun abadi dari bocah itu. Jika Huang Xiaolong menolak untuk bergabung dengan Blue Heaven Crit, kami akan membunuhnya. Bibi King membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menelan kata-katanya. Mengabaikan Bibi King, Yi Xiaotang berbalik untuk melihat Sujian yang setengah mati dan mencibir, dasar sampah yang tidak berguna. Sebagai jenius nomor 1 di Gua Surgawi Saint Devil, dia dipukuli sampai mati oleh Saint sejati surga ke-9. Jika dia bukan orang bodoh yang tidak berguna, apalagi yang akan dia lakukan? Tentu saja, ada satu hal yang tampaknya dilupakan Yi Xiaotang ketika dia mengejek kekuatan Sujian. Jika bukan karena artefak kosmosnya, dia pasti sudah mati oleh serangan terakhir Huang Xiaolong. Jika mereka harus membandingkan kekuatan absolut, dia mungkin akan menjadi pecundang yang lebih hebat daripada Sujian. Tak lagi berdiam diri, Yi Xiaotang dan Bibi King melesat menuju tanah suci iblis. Hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah menyelamatkan Pangeran Iblis Suci. Sebagai murid Yan San, mereka tidak bisa melihatnya berubah menjadi lumpuh di depan mata mereka. Beberapa hari kemudian, Gua Surgawi Suci Iblis bergetar ketika mereka mendengar rumor yang beredar. Apa? Sujian dari tanah suci Iblis Suci menemukan gua abadi-abadi dan bocah bernama Huang Xiaolong merebutnya darinya. Pangeran Iblis Suci bahkan terluka oleh bocah dengan formasi agung abadi. Beberapa ribu leluhur primal yang memasuki gua abadi-abadi telah menghilang. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Dari apa yang kudengar, bahkan Fu Daosheng, ahli terkuat dari gua surgawi jimat, dikatakan telah terperangkap di gua abadi-abadi oleh Huang Xiaolong. Selain itu, seseorang mengatakan bahwa Huang Xiaolong memiliki 8 Saint Fei tingkat tinggi. Setiap dari mereka dapat dikatakan berada di level tertinggi.
Bibi King yang terhormat dari Blue Heaven Creed dan Putri Yi Xiaotang hadir saat dia mengungkapkannya. Ada banyak harta karun di perbendaharaan abadi. Pedang abadi dan kilin abadi terlihat oleh para wanita. Setiap berita dapat menyebabkan gua surgawi suci iblis bergetar, tetapi gabungan semua berita itu bahkan mengguncang wilayah di sekitarnya. Rasa terkejut, iri hati, cemburu, dan bahkan kecurigaan terbentuk di benak banyak orang. Ketika para ahli di daerah sekitar memperoleh berita itu, mereka bergegas menuju gua surgawi iblis suci dengan kecepatan secepat mungkin. Terlepas dari harta karun apapun itu, atau 8 takdir suci tingkat tinggi milik Huang Xiaolong, berita itu sendiri menarik perhatian banyak ahli. Adapun Yi Xiaotang, dia melapor kepada ayahnya begitu dia kembali. Bersama Yan San, guru Sujian, dia menceritakan kepada mereka berdua semua yang telah terjadi di Gua Abadi-Abadi. Blue Heaven Dao Venerable, Yi Beihang, dan Grand Hall Master Yan San tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Pedang abadi, kilin api dan es abadi. 8 takdir Sein tingkat tinggi. Mata Yi Beihang membelalak kaget. Apakah kamu yakin Huang Xiaolong memiliki 8 takdir Sein tingkat tinggi? Dia menolak untuk percaya bahwa wilayah kecil seperti Gua Surgawi Sein Devil dapat membesarkan seseorang dengan 8 Sein Fate tingkat tinggi. Belum lagi fakta bahwa Huang Xiaolong berasal dari tanah suci kecil yang lemah yang bahkan hampir tidak pernah dia dengar. Yi Xiaotang dan Bibi King menganggukkan kepala sambil berekspresi serius. Roter besar, Huang Xiaolong benar-benar memiliki 8 Sein Fate tingkat tinggi. Aku bahkan memverifikasinya dengan clairvoyance langit biru kita, kata Bibi King. Ternyata, Bibi King dan Yi Beihang adalah saudara kandung yang memiliki nama keluarga berbeda. Namun, Yan San mencibir di sampingnya, meski begitu, tidak bisa dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa. Jiwa sucinya bahkan mungkin tidak masuk dalam peringkat 10 besar. Bahkan setelah mengetahui bahwa Sujian adalah muridku, dia berani melawannya. Dia pantas mati, karena muridku menemukan gua abadi-abadi, itu milik Blue Heaven Creed kita. Beraninya seekor semut sembarangan merebutnya dari bawah mata kita. Dia melakukan kejahatan yang pantas untuk kematian seluruh fraksinya. Yang mulia, kita tidak bisa membiarkan Huang Xiaolong hidup. Setelah Yan San menyampaikan pendapatnya, pakar lain yang mendengarkan di samping angkat bicara, saudara Yan San benar. Kita tidak bisa membiarkannya hidup hanya karena 8 takdir suci tingkat tinggi miliknya. Blue Heaven Creed kita menguasai beberapa ratus wilayah. Tidak ada yang bisa melawan kita. Beraninya seorang murid dari tanah suci kecil menyakiti murid kita. Yi Beihang menatap orang yang berbicara dan bertanya, Yang Mulia Penatua Wang Jin, apa pendapatmu? Yi Beihang mungkin adalah Blue Heaven Dao Venerable, tetapi Wang Jin adalah pakar terkuat dalam kepercayaan tersebut. Dia adalah Dao Venerable tahap kedua, dan Yi Beihang harus berkonsultasi dengannya sebelum membuat keputusan. Dia harus menyerahkan perbendaharaan. Namun, jika Huang Xiaolong benar-benar seseorang dengan bakat yang tak tertandingi, aku ingin menerimanya sebagai muridku. Yan San mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakan Wang Jin. Huang Xiaolong telah melukai murid inti dari kepercayaan kita. Menerima dia sebagai murid sepertinya tidak pantas. Apa maksudmu dengan itu? Wang Jin melirik Yan San dari sudut matanya dan membentak, jika Huang Xiaolong benar-benar berbakat, Blue Heaven Creed kita akan mendapat banyak manfaat jika dia bergabung dengan kita. Dia tentu saja menyadari apa yang ingin dilakukan Yan San. Namun, Yi Xiaotang, yang duduk di samping dengan tenang, tiba-tiba berbicara, Ayah, Anda tidak mungkin serius. Huang Xiaolong hampir membunuhku, putri Anda yang berharga dengan satu tebasan pedang saat aku melarikan diri. Anda tidak bisa membiarkannya pergi tanpa membiarkan saya menghukumnya. Yi Beihang terkekeh pelan saat mendengarnya, bukankah kau melompat-lompat dengan baik? Hentikan, saat Huang Xiaolong bergabung dengan kita, aku akan membuatnya menyampaikan permintaan maafnya yang tulus kepadamu. Yi Xiaotang mencibirkan bibirnya dan memalingkan wajahnya dari ayahnya. Oh benar, Bibi King tiba-tiba menyela. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Huang Xiaolong sedang menjaga rahasia besar. Dia berhasil menyempurnakan pedang dalam 1 hari dan mengendalikan formasi besar abadi. Jika dia bersembunyi di gua abadi-abadi dan memasuki suatu daerah terpencil, tidak akan mudah untuk menemukannya. Keempat Dao Venerable saling berpandangan sebelum tertawa terbahak-bahak. Yan San adalah orang pertama yang berbicara, bahkan seorang Dao Venerable setengah langkah pun tidak akan mampu mengendalikan gua abadi-abadi sepenuhnya. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu menggerakkannya sedikit pun tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Hanya Dao Venerable yang memiliki kemampuan untuk mendorongnya melalui udara. Yang paling bisa dia lakukan adalah menyingkirkan 1 atau 2 artefak Dao. Yi Beihang tertawa. Setiap artefak Grand Dao dilindungi oleh batasan penciptanya. Jika Huang Xiaolong ingin menguasainya, itu tidak akan mudah. Jika Dao Venerable di aula benar-benar ingin bergegas, mereka hanya butuh 2 hari. Tentu saja, mereka tidak berlama-lama karena Yi Beihang dan Wang Jin memutuskan untuk melakukan perjalanan. 2 hari kemudian, mereka tiba di tempat yang ditunjukkan Yi Xiaotang dan Bibi King. Kita seharusnya ada di sini, Yi Beihang mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan sedikit pun jejak gua abadi-abadi. Bab 2805, Leluhur Purba. Ekspresi Wang Jin menjadi aneh saat dia menyadari bahwa gua abadi-abadi tidak berada di tempat yang seharusnya. Mengapa aku tidak bisa merasakan jejak dari Yang Mulia Dao Abadi? Tidak ada sedikit pun jejak energi Dao Agung yang abadi. Wang Jin langsung membuka mata langit birunya untuk mengamati area tersebut. Namun, dia gagal menemukan gua abadi tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ini tidak mungkin. Ekspresi Yi Beihang berubah. Huang Xiaolong tidak mungkin bisa memindahkan gua abadi itu. Cari saja di sekitar sini.
1 jam kemudian, mereka menjelajahi beberapa triliun mil di sekitar lokasi yang ditunjukkan Yi Xiaotang dan menyadari bahwa tidak ada jejak gua abadi yang tak terlupakan. Ekspresi wajah Yi Beihang berubah. Jangan bilang dia benar-benar berhasil mengambilnya, tebak Wang Jin. Yi Beihang menggelengkan kepalanya. Dia hanyalah seorang Saint sejati. Tidak ada cara baginya untuk memindahkannya. Satu-satunya cara adalah seorang Dao yang mulia membantunya. Yang mulia Dao, Wang Jin bergumam, bukankah Xiaotang menyebutkan sesuatu tentang seorang master formasi yang mendukung tanah suci Changqiong? Yi Beihang tertegun sejenak, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Dia terkekeh geli. Penatua Wang Jin yang terhormat, apakah Anda benar-benar percaya rumor yang beredar di luar sana? Bagaimana mungkin tanah suci kecil seperti mereka mendapatkan dukungan dari seorang ahli formasi? Bahkan Blue Heaven Crit kita tidak dapat menghasilkan satu pun. Wang Jin mengangguk pelan. Jika dia harus jujur pada dirinya sendiri, dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong bisa mendapatkan dukungan dari sosok yang begitu mengesankan. Bagaimana lagi kita bisa menjelaskan hilangnya gua abadi? Wang Jin tiba-tiba bertanya. Berdasarkan apa yang dikatakan Yi Xiaotang, gua itu seharusnya berada tepat di tempat mereka berdiri. Sambil menyipitkan matanya, Yi Beihang menggeram, ayo kita jalan-jalan ke tanah suci Changqiong. Meskipun Huang Xiaolong telah melarikan diri dengan gua abadi, tanah suci Changqiong tidak dapat dipindahkan, kan? Ketika kelompok itu bergegas datang, mereka melihat bahwa tanah suci Changqiong masih ada, tetapi tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan. Patua Changqiong, Fei Yanzi, dan yang lainnya sudah lama menghilang. Bahkan leluhur purba aliansi Changqiong tidak dapat ditemukan dimanapun. Ekspresi wajah Yi Beihang berubah sangat jelek. Sudah lama ia tidak merasakan marah, dan luapan rasa kesal yang tiada henti menyebabkan benih kemarahan tumbuh di dalam hatinya. Ekspresi Wang Jin tidak jauh berbeda. Awalnya, ia berencana untuk mendapatkan seorang murid yang bakatnya berdiri kokoh di tingkat atas dunia suci tua ilahi dengan 8 takdir suci tingkat tinggi beserta harta karun dari Yang Mulia Dao Abadi. Namun, Huang Xiaolong tidak ditemukan dimanapun. Hubungi Sudong dan perintahkan dia untuk menyegel seluruh gua surgawi Saint Devil. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Laporkan kepada kami segera jika mereka berhasil menemukan jejak Huang Xiaolong, dan Blue Heaven Crit-ku akan memberi mereka hadiah besar. Gerutu Yi Beihang. Sudong adalah patriark tanah suci iblis suci, dan dia adalah ayah Sujian. Dia juga dikenal sebagai ahli terkuat di gua surgawi iblis suci. Wang Jin mengangguk perlahan. Itulah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan. Dengan sangat cepat, perintah Yi Beihang tiba di setiap sudut gua surgawi suci iblis. Banyak sekali tanah suci yang bergetar ketika mereka mendengar berita itu. Terlepas dari apakah Huang Xiaolong berhasil mendapatkan perbendaharaan abadi atau Blue Heaven Crit yang memberikan hadiah besar untuk mencari Huang Xiaolong, setiap faksi yang mampu mencarinya mengirimkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Terutama di tanah suci iblis yang menakutkan, sudah menjadi gila dan menggunakan seluruh kekuatan tanah suci untuk mencari Huang Xiaolong. Saat gua surgawi iblis suci terkunci, gua abadi yang tak terlupakan melayang dalam kehampaan di tengah kekacauan. Duduk di tengah mata formasi di gua abadi-abadi, Huang Xiaolong melahap energi Dao Agung Abadi dengan kecepatan yang mengerikan. Sebuah urat spiritual Dao yang besar dapat terlihat berputar di sekelilingnya, dan itulah urat spiritual Dao Agung Naga Merah yang menjadi incaran Pangeran Iblis Suci saat ia memasuki perbendaharaan. Seperti seekor naga merah besar, urat nadi spiritual berenang di sekitar Huang Xiaolong dan melepaskan energi Dao Agung Naga Merah dari waktu ke waktu. Para kilin abadi berdiri agak jauh saat mereka menembakkan sinar es absolut dan sinar api absolut ke tubuh Huang Xiaolong. Tentu saja, mereka berdua hanya menggunakan energi itu untuk melunakkan tubuh Huang Xiaolong. Dengan bantuan api dan es absolut, garis darah Huang Long milik Huang Xiaolong memiliki kemungkinan untuk berevolusi saat ia memasuki alam leluhur primal. Ia akan mampu mengendalikan kedua kekuatan itu seolah-olah itu miliknya sendiri. Jika ada orang lain yang mencoba melakukan hal seperti itu, sama sekali tidak akan ada peluang untuk berhasil. Bahkan jika mereka memiliki garis keturunan terkuat yang ditawarkan dunia suci tua ilahi, tubuh mereka tidak akan pernah cukup kuat. Satu-satunya alasan Huang Xiaolong dapat melakukannya adalah karena ia memiliki garis keturunan Dewa Penciptaan. Patua Changqiong, Duan Feng, dan yang lainnya sedang berkultivasi di luar perbendaharaan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Fu Daosheng dan yang lainnya gagal menembus formasi tersebut. Mereka terjebak di gua abadi-abadi, dan setelah Huang Xiaolong menyingkirkan setengah dari mereka yang menentangnya, ia memanggil garis darah Huang Long dalam upaya untuk meyakinkan Zhou Hong dan yang lainnya untuk melayaninya. Saat garis keturunan Dewa Penciptaan muncul, hampir semua orang yang hadir setuju untuk menyerah. Huang Xiaolong tidak lagi repot-repot meyakinkan mereka yang menolak, dan dia menghancurkan tubuh mereka dan menyimpan jiwa Dao mereka. Bersama kilin abadi dan yang mulia Dao setengah langkah, Huang Xiaolong telah melakukan perjalanan kembali ke tanah suci Changqiong dan membawa semua orang pergi. Merobek kehampaan, Huang Xiaolong telah membawa gua abadi-abadi ke kedalaman kehampaan yang kacau untuk memasuki alam leluhur primal. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Pada suatu hari yang cerah, ruang di mana gua abadi imemorial berada mulai bergetar seolah-olah seekor binatang buas yang menakutkan akan muncul. Aliran air yang kacau di sekitar gua itu berfluktuasi, dan aliran air itu tampaknya mengalir keluar dari tempat gua abadi yang tak terlupakan berada. Saat badai semakin kuat, jejak petir ungu emas muncul dari ruang lain. Petir ungu emas adalah petir kebangkitan yang harus diatasi setiap orang suci sejati sebelum berubah menjadi leluhur primal. Ada jejak api hitam yang tersembunyi di dalam petir itu, dan itu bahkan lebih mengerikan daripada petir ungu kemasan. Api itu adalah api teratai hitam yang hanya akan muncul selama penciptaan dunia.
Seperti bunga yang mekar di puncaknya, apinya menyala semakin terang dan aura yang dipancarkannya dapat mengancam para Dao Venerable. Petir ungu itu dengan cepat melingkupi area sejauh 1 triliun mil di sekitar gua abadi, dan nyala api teratai hitam berkedip-kedip tanpa henti. Pak Tua Changqiong, Long Jianfei, Duan Feng, Fei Yanzi, dan yang lainnya menatap malapetaka yang datang dengan jantung berdebar-debar. Xiaolong akan memasuki alam leluhur primal. Pak Tua Changqiong tersentak kaget. Fu Daosheng dan yang lainnya menatap awan kesengsaraan dengan tak percaya. Petir kebangkitan dan api teratai hitam. Bukankah ini seharusnya hanya muncul saat seseorang memasuki alam Dao mulia? Mulut Zhou Hong menganga. Tidak, api teratai hitam tidak akan muncul bahkan jika seseorang memasuki alam Dao yang mulia. Fu Daosheng menggelengkan kepalanya perlahan. Bab 2806, Cahaya Nirwana. Bab 2806, Cahaya Nirwana. Api teratai hitam. Bahkan jiwa Dao-Dao yang mulia akan terluka oleh api teratai hitam jika mereka sedikit ceroboh saat menanganinya. Kemunculan api teratai hitam dapat dikatakan terjadi sekali setiap era, dan orang mungkin hanya dapat melihat hal-hal seperti itu di wilayah paling berbahaya di dunia suci Tuo Ilahi. Mereka benar-benar muncul ketika Huang Xiaolong memasuki alam leluhur primal kebangkitan pertama. Fu Daosheng dan yang lainnya tidak berani mempercayai mata mereka. Saat awan petir ungu emas kebangkitan berkumpul di atas perbendaharaan, tekanan mengerikan turun ke tanah. Mereka yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat kesengsaraan yang akan datang. Apakah Tuan Muda akan mampu melewati kesengsaraan itu? Seseorang bertanya dengan wajah penuh ketakutan. Bahkan di puncak alam leluhur primal, dia merasa bahwa bahkan yang mulia Dao akan binasa di bawah kekuatan kesengsaraan. Meskipun Huang Xiaolong adalah putra Dewa Penciptaan, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan dengan pasti apakah dia akan mampu menahan petir ungu emas kebangkitan dan api teratai hitam. Long Jianfei tersenyum dan mengangguk dengan tegas. Dia pasti akan melewati kesengsaraan. Dia adalah orang yang telah mengikuti Huang Xiaolong untuk waktu yang lama, dan dia telah melihat bagaimana Huang Xiaolong melewati rintangan yang jauh lebih mengerikan daripada yang dialami orang-orang di alam kultivasinya. Karena itu, dia sangat yakin bahwa Huang Xiaolong akan mampu melewati rintangan leluhur primalnya. Dia seperti yang lainnya, yang meragukan kemampuan Huang Xiaolong dalam melewati kesengsaraan Dao ke-8 dan ke-9, tetapi dia telah melihat bagaimana Huang Xiaolong mengalahkan mereka dengan mudah. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, kilat dan api sekali lagi bertambah kuat. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh bahkan setelah 1 jam. Suatu jenis cahaya hijau tua muncul dari api setelah 1 jam. Cahaya itu seperti cahaya pedang, dan muncul setelah sesuatu melewati batas kesempurnaan. Fu Daosheng, Zhou Hong, dan yang lainnya merasakan tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bahkan orang-orang seperti mereka tidak tahu apa yang dilambangkan oleh cahaya hijau tua itu. Setelah setengah hari, api teratai hitam akhirnya berhenti bertambah kuat, dan ruang di sekitar gua abadi-abadi sepenuhnya dikelilingi oleh kilatan petir ungu keemasan dan api hitam legam. Cahaya hijau tua yang mengelilingi api hitam itu berkedip-kedip, dan memancarkan aura kehancuran yang menyebabkan Fu Daosheng dan yang lainnya merasakan teror yang luar biasa. Udara di dalam gua abadi itu seakan berhenti, dan kilin abadi muncul di samping Fu Daosheng dan yang lainnya. Raut wajah mereka tampak terkejut saat menatap kilat dan api. Itu tampaknya adalah cahaya nirwana. Kilin es tersentak kaget, tampaknya ia mengetahui sesuatu tentang cahaya hijau tua itu, tetapi kilin itu tidak berani memastikan identitasnya. Tidak mungkin, benarkan? Suara kilin api bergetar saat berbicara. Cahaya nirwana, Fu Daosheng bertanya dengan sedikit kebingungan. Cahaya nirwana adalah salah satu energi paling menakutkan di dunia. Tidak seorang pun tahu seberapa menakutkannya. Namun, legenda mengatakan bahwa cahaya itu dapat mengembalikan segalanya ke kekacauan. Mirip dengan burung phoenix selama nirwana, mereka akan kembali ke kekacauan sebelum terlahir kembali. Terlahir kembali, Pak Tua Changqiong melompat ketakutan. Apa yang terjadi jika kelahiran kembali gagal? Kilin es memilih untuk tetap diam. Jika kelahiran kembalinya gagal, dia akan kembali ke ketiadaan. Jelas kilin api. Semua orang tidak percaya apa yang mereka dengar. Jika seseorang gagal dalam kelahiran kembali, mereka akan kembali ke ketiadaan. Bahkan jiwa Dao pun tak akan tersisa. Mengapa sesuatu seperti ini muncul dalam kesengsaraan kenaikan leluhur primal Tuan Muda? Teriak Long Jianfei. Para kilin menggelengkan kepala. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka hanya bisa mengatakan bahwa kesengsaraan Huang Xiaolong telah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Dia akan jatuh jika gagal dalam kesengsaraan, tetapi jika dia berhasil melewatinya, kekuatannya tidak akan lagi sebanding dengan standar biasa. Tidak seorang pun akan tahu sejauh mana peningkatan kemampuan Huang Xiaolong jika dia berhasil melewati kesengsaraan. Fisik Grand Dao-nya pasti memiliki kekuatan nirwana. Bahkan jika tubuhnya hancur, dia akan mampu membentuk kembali tubuh fisik untuk dirinya sendiri. Dia akan seperti burung phoenix yang bisa hidup kembali. Burung phoenix terhebat yang lahir selama penciptaan dunia dapat hidup kembali sebanyak 9 kali. Ketika semua orang masih dalam keadaan terkejut, sambaran petir pertama menghantam perbendaharaan. Tidak peduli seberapa kuat formasi agung abadi itu tidak dapat menghentikan turunnya kesengsaraan surgawi. Belum lagi fakta bahwa petir ungu emas itu dikombinasikan dengan api teratai hitam dan cahaya nirwana yang dapat menghancurkan yang mulia Dao abadi beberapa kali. Saat petir menyambar perbendaharaan itu, dunia seakan kiamat karena cahaya yang menyilaukan melenyapkan semua warna yang terlihat oleh manusia. Seolah-olah hanya hitam dan putih yang ada di tengah kekacauan itu, dan semua orang merasakan jantung mereka berhenti berdetak sejenak. Ledakan dahsyat menggema di gua abadi saat kesengsaraan sesungguhnya turun.
Petir ungu keemasan, api teratai hitam, dan cahaya nirwana menghantam Huang Xiaolong. Gelombang demi gelombang menghantam daratan, dan ledakan yang tak henti-hentinya membuat tuli semua orang. Setiap kali ledakan memasuki telinga mereka, semua orang merasakan jiwa dao mereka bergetar. Semua orang tahu bahwa Huang Xiaolong menggunakan kekuatan energi dao agung yang tak terlupakan untuk melawan kesengsaraan. Alih-alih menganggap ledakan itu menakutkan, semua orang yang hadir tahu bahwa selama mereka bisa mendengar suara perlawanan, Huang Xiaolong baik-baik saja. Setelah 100 gelombang jatuh, kesengsaraan itu tampaknya berhenti. Namun, kesengsaraan itu tidak lenyap karena semuanya berkumpul menjadi satu bola energi. Bola energi ini bersinar ungu, hitam, dan hijau saat melayang di langit di atas perbendaharaan. Ledakan, petir ungu emas kebangkitan, api teratai hitam, dan cahaya nirwana membentuk bola menyerupai gunung saat menghantam sosok manusia mungil di bawahnya. Sebuah pikiran terlintas di benak setiap orang yang hadir, dan mereka merasa seolah-olah bola energi itu akan menghancurkan gua abadi-abadi sepenuhnya begitu mendarat. Ledakan, setelah ledakan dahsyat itu, keheningan menyelimuti daratan. Bola energi itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada sejak awal, dan dunia kembali berwarna. Tidak seorang pun tahu bagaimana harus bereaksi saat mereka saling menatap. Seharusnya tidak terjadi apa-apa padanya, kan? Tanya Patua Changqiong sebelum memimpin semua orang. Ayo kita lihat. Karena Huang Xiaolong telah mengaktifkan pembatasan di sekitar perbendaharaan, tak seorang pun dapat melihat situasi di dalamnya. Dengan dipimpin oleh Patua Changqiong, semua orang segera mendekati perbendaharaan. Namun, ketika mereka berada 400 kaki jauhnya, gelombang energi yang mengerikan muncul untuk menghentikan mereka. Bahkan para ahli terkuat yang hadir, kilin api dan es abadi, tidak dapat melangkah maju lagi. Bab 2807, Kelahiran Kembali. Mereka saling menatap dengan kaget. Apa yang terjadi? Seru Zhou Hong. Dengan menggunakan keterampilan rahasianya, Fu Daosheng mencoba mengungkap kejadian di dalam perbendaharaan. Namun, ia dihentikan sebelum penglihatannya dapat memasuki perbendaharaan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengintip ke dalam perbendaharaan untuk memeriksa Huang Xiaolong. Kita tunggu saja di luar, Tuan Muda akan baik-baik saja. Kilin es tiba-tiba berbicara dan meyakinkan semua orang, kita harus menunggu kelahirannya kembali dengan sukses. Tentu saja, itu hanya sekadar optimisme. Tidak ada yang tahu apakah Huang Xiaolong akan berhasil. Setelah Patua Changqiong mengulangi kata-kata kilin es, semua orang akhirnya berangkat menunggu Huang Xiaolong muncul. Sebagai guru Huang Xiaolong, semua orang akan mendengarkannya ketika anak itu tidak ada. Saat mereka menunggu Huang Xiaolong muncul, 40 tahun berlalu sebelum mereka menyadarinya. Selama bertahun-tahun, situasi di dalam perbendaharaan tetap tidak diketahui oleh orang-orang di luar. Banyak dari mereka mencoba berbagai cara untuk mengintip ke dalam perbendaharaan, tetapi mereka dihentikan bahkan sebelum mencapai jarak 400 kaki. Mereka menemukan bahwa tekanan mengerikan yang datang dari dalam semakin kuat setiap tahunnya. Setelah 40 tahun yang panjang, mereka bahkan tidak dapat memasuki radius 1000 kaki di sekitar perbendaharaan itu. Aliran cahaya mengalir keluar dari perbendaharaan itu, dan tidak berhenti bahkan setelah 40 tahun yang panjang. Cahaya berwarna pelangi akan berubah menjadi cahaya keemasan, diikuti oleh cahaya biru dingin sebelum berubah menjadi sinar merah menyala. Cahaya ungu keemasan, hitam legam, dan hijau tua juga dapat terlihat dari waktu ke waktu. Setiap warna mewakili jenis kekuatan yang berbeda. Tentu saja, mereka yang hadir mengetahui dengan jelas energi apa yang diwakili oleh beberapa cahaya tersebut. Selama masa kesusahan, mereka secara pribadi telah menyaksikan petir ungu keemasan yang bangkit kembali, nyala api teratai hitam, dan cahaya nirwana berwarna hijau tua. Cahaya biru dan merah melambangkan kekuatan es dan api absolut, dan para kilin abadi terkejut saat merasakan kekuatan mereka berasal dari cahaya tersebut. Satu hal yang tidak dapat dipahami oleh para ahli saat ini adalah apa sebenarnya sinar cahaya berwarna pelangi dan keemasan itu. Mereka semua khawatir kalau terjadi kesalahan selama proses kelahiran kembali, dan mereka dengan cemas menunggu kemunculan Huang Xiaolong. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sosok Huang Xiaolong yang dulu duduk di mata formasi agung abadi sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah bola cahaya yang memancarkan sinar yang berbeda dari waktu ke waktu. Seiring berlalunya waktu, berkas cahaya yang dipancarkannya pun semakin terang. Bayangan seekor naga tampak lahir di dalam bola cahaya itu, dan itu adalah sosok naga emas dengan tubuh terbuat dari emas murni. Saat kepala naga itu mencengkeram ekornya, ia membentuk lingkaran penuh saat berputar di dalam bola cahaya. Meskipun penampilannya rapuh, naga emas itu tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan, dan tampaknya menyerap semacam energi di dalam cahaya. Setiap kali naga itu menarik napas, hukum Dao Agung di dunia suci Tuo Ilahi akan berdenyut. Perubahan kecil terjadi pada hukum Dao Agung yang tidak dapat dideteksi oleh Yang Mulia Dao biasa. Namun, mereka yang berada di puncak alam mulia Dao penciptaan ke-9 dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah. Di dalam Dragonfish Crypt, yang berdiri tegak pada jarak yang tidak diketahui dari Saint Devil Heavenly Cave, seorang pria parubaya berbadan tegap dengan 3 pupil di matanya berbalik menatap ke arah Immemorial Immortal Cave. 3 cahaya berbeda menyala di setiap pupilnya. Jumlah orang yang memiliki 2 murid di dunia suci Tuo Suci sangatlah sedikit, namun tidak ada seorang pun yang pernah mendengar ada orang yang memiliki 3 murid. Dao yang mulia, apakah menurutmu ada alasan di balik perubahan hukum Dao Agung di dunia suci Tuo Ilahi? Seorang wanita menggoda bertanya kepadanya saat dia berdiri di sampingnya. Wanita itu sangat cantik, dan kecantikannya sedikit menyesakan. Meski begitu, pria parubaya itu mengerutkan kening sambil menatap ke dalam kehampaan. Dunia suci Tuo Ilahi tampaknya melahirkan sesuatu. Tentu saja, bahkan dengan levelnya, dia tidak bisa yakin dengan apa yang terjadi.
Sesuatu yang terbentuk dari dunia. Wanita itu tersentak kaget. Bahkan jika makhluk bawaan lahir dari dunia, itu tidak akan dapat mengubah hukum Grand Dao, benar. Kerutan di dahi lelaki setengah baya itu semakin dalam. Itulah sebabnya dia merasa gelisah. Bagaimana pelatihan Tuan Muda Huang Shuai? Pria parubaya itu bertanya tiba-tiba. Wanita itu mengangguk pelan, dan ekspresinya melembut. Kecepatan kultivasinya cepat. Dia seharusnya bisa memasuki alam Dao mulia dalam 100 tahun jika terus seperti ini. Pria parubaya itu akhirnya menampakkan senyum di wajahnya. Tuan Muda Huang Shuai memiliki garis keturunan Huang Long. Kecepatan kultivasinya dapat menyaingi dewa penciptaan di masa lalu. Namun, memasuki alam Dao mulia dalam 100 tahun lebih cepat dari yang kuharapkan darinya. Pria parubaya itu adalah Bi Cheng, yang mulia Dao ikan naga. Sedangkan wanita yang memikat di sampingnya, dia adalah penguasa istana agung dari kepercayaan ikan naga, dan namanya adalah Li Sue. Tuan penciptaan telah menghilang sejak lama, aku ingin tahu kemana dia pergi. Li Sue mendesah. Bi Cheng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kita tidak bisa memprediksi kemana dia akan pergi, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mendidik Tuan Muda Huang Shuai sebaik-baiknya. Kita juga harus mencari set baju besi peninggalan Lord Creation. Dengan baju besi itu, Tuan Muda akan dapat menggunakan kekuatan penuh garis keturunannya untuk melawan iblis dunia lain. Li Sue menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Besok, aku harus pergi untuk beberapa lama. Selama aku pergi, kau harus membimbing Tuan Muda, kata Bi Cheng. Baiklah, apakah ada berita tentang armor Huang Long? Ada 4 benda dalam set baju zirah itu, dan baju zirah itu sendiri jelas merupakan salah satunya. Di masa lalu, Dewa Pencipta memang telah meninggalkan armor Huang Long di dunia suci Tuo Ilahi. Adapun Dragonfish Crit, mereka telah mencari baju zirahnya sejak zaman dahulu kala. Tanpa menyembunyikan apapun dari Li Sue, Bi Cheng menjelaskan, sepertinya ada beberapa petunjuk. Aku menemukan sepotong peta yang mungkin berisi lokasi benda itu. Peta dengan koordinat baju besi itu telah muncul beberapa ratus kali di dunia suci Tuo Ilahi, tetapi tidak satu pun dari peta itu nyata. Meskipun demikian, Bi Cheng merasa perlu untuk memverifikasi sendiri berita itu. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Cahaya di sekitar perbendaharaan mulai berkumpul saat naga emas dalam bola cahaya itu tumbuh semakin besar. Pada suatu hari yang cerah, ketika Patua Changqiong dan yang lainnya sedang menatap ke arah perbendaharaan, seseorang berteriak, lihat itu. Cahaya yang muncul dari perbendaharaan itu surut seperti air pasang dan menghilang sepenuhnya. Sambil saling menatap, para kilin abadi menunjukkan ekspresi gembira saat mereka terbang menuju harta karun. Mereka menyadari bahwa penghalang yang mencegah mereka mendekat telah menghilang. Saat mereka hendak menerobos pintu untuk memeriksa Huang Xiaolong, pintu masuk terbuka lebar dan sesosok tubuh yang diselimuti emas muncul. Tuan Muda, Xiaolong, Long Jianfei, Mo Zi, Pak Tua Changqiong, Fei Yanzi, dan semua orang bergegas untuk memberi selamat kepadanya. Huang Xiaolong yang terlahir kembali akhirnya melangkah ke alam leluhur primal. Bab 2808, 3 dunia kecil. Ketika Huang Xiaolong melihat mereka lagi, senyum tersungging di wajahnya. Sekarang setelah ia berhasil terlahir kembali, ia dapat berbicara tentang pengalaman yang hampir merenggut nyawanya. Ia telah mengalami perasaan kematian, dan ia bukan lagi Huang Xiaolong di masa lalu. Pemahamannya terhadap kehidupan, jalan agung, dan segala sesuatu di sekitarnya berbeda. Sekarang setelah ia berhasil memasuki alam leluhur primal, dunia kecil di dalam dantian Huang Xiaolong telah terbentuk. Energi kosmos memenuhi tubuhnya, dan Huang Xiaolong terkejut menemukan keberadaan 2 dunia kecil lainnya. Ada total 3 dunia kecil di tubuhnya. Namun, 2 lainnya belum tumbuh sepenuhnya, dan mereka tidak dapat menghasilkan energi kosmos yang dapat dihasilkan oleh dunia yang sudah lengkap. Meski begitu, Huang Xiaolong sangat terkejut. Bahkan Dao yang mulia yang paling berbakat pun tidak akan mampu menampung 2 dunia kecil di dalam tubuh mereka, bukan? Apalagi 3. Namun, seperti jumlah jiwa Dao yang dimilikinya, Huang Xiaolong berhasil membentuk 3 dunia kecil. Terlebih lagi, tubuh fisik Huang Xiaolong telah mencapai tingkat kekokohan yang sama sekali baru setelah kelahirannya kembali. Garis keturunan Huang Long miliknya telah berevolusi hingga memiliki kekuatan nirwana. Itulah kekuatan nirwana yang sesungguhnya. Sebelumnya, jika mereka mengira Huang Xiaolong akan memperoleh kekuatan kelahiran kembali yang lebih rendah untuk mereformasi tubuhnya, dia telah melampaui ekspektasi mereka. Seperti burung phoenix pertama yang lahir selama penciptaan dunia, Huang Xiaolong dapat mereformasi dirinya sepenuhnya, baik secara fisik maupun mental. Namun tidak seperti burung phoenix yang hanya dapat mengalami kelahiran kembali 9 kali, Huang Xiaolong dapat melakukannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Kekuatan nirwana adalah salah satu sifat terkuat yang dapat dimiliki seseorang. Terlebih lagi, Huang Xiaolong tidak hanya memiliki kekuatan nirwana, tetapi dia juga bisa mengendalikan api absolut dan es absolut. Energi Dao Agung yang terkandung dalam 3 jiwa Dao-nya dapat dikatakan 1000 kali lebih murni daripada ahli lainnya. 12 takdir suci tingkat tinggi miliknya juga mengalami transformasi setelah ditempa oleh petir ungu emas, api teratai hitam, dan cahaya nirwana. Mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan cahaya yang mereka pancarkan beberapa kali lebih cemerlang. Alam leluhur primal kebangkitan pertama akhir. Tiba-tiba seseorang berteriak. Terobosan Huang Xiaolong tidak hanya memungkinkannya memasuki alam leluhur primal, tetapi dia juga telah langsung memasuki alam leluhur primal kebangkitan pertama akhir. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia suci Tuo Ilahi. Bahkan meskipun beberapa jenius super yang memiliki 10 takdir suci tingkat tinggi dapat memasuki puncak alam leluhur primal kebangkitan pertama awal, perbedaan antara leluhur primal kebangkitan pertama awal dan leluhur primal kebangkitan pertama akhir lebih lebar daripada langit dan bumi.
Fu Daosheng dan 3 Dao Venerable setengah langkah lainnya menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Para kilin abadi juga sama terkejutnya. Mereka telah mengikuti Yang Mulia Dao Abadi untuk waktu yang lama, tetapi mereka belum pernah melihat siapapun memasuki alam leluhur primal kebangkitan pertama pada saat mereka menerobos. Huang Xiaolong terkekeh geli saat melihat ekspresi di wajah mereka. Aku melahap urat spiritual Dao Agung di dalam perbendaharaan untuk mencapai levelku saat ini. Ada banyak alasan mengapa dia berhasil mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Salah satunya adalah karena cahaya nirwana dan garis darah Huang Longnya, dan alasan lainnya adalah 3 jiwa Dao dan 12 takdir suci tingkat tinggi. Tentu saja, salah satu alasan terpenting adalah karena dia telah melahap 6 urat spiritual Dao Agung di dalam perbendaharaan. Setelah kelahirannya kembali, garis darah Huang Long miliknya telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Ia juga menemukan bahwa kecepatannya dalam melahap energi Grand Dao beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa cepat kultivasinya telah meningkat, tetapi dia yakin bahwa dia telah berhasil melahap semua 6 urat spiritual Grand Dao dalam beberapa hari. 6 urat nadi itu termasuk nadi spiritual Dao Agung Naga Merah yang didambakan Pangeran Iblis Suci. Huang Xiaolong punya firasat bahwa setelah garis darah Huang Longnya matang, dia akan mampu melahap semua yang ada di bawah langit. Menelan tanah suci bukanlah hal yang berlebihan. Apa, kau melahap urat spiritual Grand Dao di dalam perbendaharaan? Kilin Es tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ada 6 urat spiritual Grand Dao di dalam perbendaharaan. Kau melahap semuanya. Fu Daosheng dan yang lainnya tercengang. Satu vena Dao Agung Naga Merah saja akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi seorang Dao Zun untuk memurnikannya. Namun, Huang Xiaolong berkata bahwa ia telah memurnikan 6 dari mereka dalam rentang waktu puluhan tahun. Tentu saja, tidak seorang pun dari mereka akan tahu bahwa Huang Xiaolong tidak melakukannya selama beberapa tahun, tetapi ia hanya butuh beberapa hari untuk melahap urat-urat spiritual. Ia takut mereka akan bunuh diri karena ketakutan ketika mengetahui fakta itu. Bagaimana situasi di luar sana sekarang? Tanya Huang Xiaolong. Dia tidak ingin lagi berbicara tentang terobosannya, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Semenjak dia membawa pergi gua abadi-abadi, dunia luar digemparkan oleh beberapa ahli yang mencoba menemukannya. Memang, Fu Daosheng dan yang lainnya segera membuat laporan mereka. Dari semua yang dirangkumnya, Huang Xiaolong menyadari bahwa ia dapat menggambarkan gua surgawi Saint Devil dengan satu kata, kacau. Seluruh wilayah pada dasarnya hancur berkeping-keping saat berusaha menemukannya. Tidak seorang pun menyerah dalam pencarian mereka, dan ketika mereka gagal menemukannya di tahun-tahun awal, mereka meningkatkan intensitas pencarian mereka. Khususnya Sudong dari Tanah Suci Saint Devil. Dia mengirimkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa dia ingin menemukanmu berapapun biayanya. Menurutnya, kau akan mati mengenaskan jika dia berhasil menangkapmu. Hadiah untuk kepalamu telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang dapat memperoleh 10 triliun koin Dao jika mereka melaporkan berita apapun tentangmu. Zhou Hong melaporkan. Huang Xiaolong terkekeh menanggapi, tidak kusangka Tanah Suci Iblis Suci bersedia mengeluarkan 10 triliun koin Dao demi sebuah berita. 10 triliun, itu adalah jumlah yang tidak bisa diremehkan siapapun. Bahkan beberapa negeri super sakral tidak akan mampu mengeluarkan jumlah itu bahkan setelah menjual celana dalam di tubuh murid-murid mereka. Namun, Huang Xiaolong tahu bahwa alasan mereka begitu murah hati adalah karena perbendaharaan yang tak terhitung jumlahnya. Ia kemudian bertanya tentang situasi di daerah sekitarnya. Tidak diragukan lagi, Blue Heaven Crit juga mencarinya dengan segala yang mereka miliki. Sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di Gua Surgawi Saint Devil untuk mencoba mencarinya. Pak Tua Changqiong tertawa saat memikirkannya. Saat ini, Blue Heaven Crit telah memerintahkan semua ahli di bawah mereka untuk mencarimu. Para murid dipanggil keluar dari pengasingan untuk berjalan-jalan di sekitar Gua Surgawi Saint Devil. Huang Xiaolong tertawa terbahak-bahak saat memikirkannya. Sepertinya reputasiku sudah melampaui Sudong. Hahaha. Huang Xiaolong sama sekali tidak takut dengan operasi pencarian dan penangkapan yang dipelopori oleh Blue Heaven Crit. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada seseorang setingkat Yi Beihang. Tentu saja, itu tidak berarti dia ingin keluar dari pengasingan. Huang Xiaolong berencana untuk menyempurnakan pedang abadi dengan kemampuan terbaiknya dan mendorong kekuatannya ke tingkat berikutnya dengan semua harta karun di perbendaharaan. Menurut perkiraannya, dia akan mampu memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua setelah menghabiskan semua pil Grand Dao yang bisa ditemukannya. Bab 2809, satu lagi. Bab 2809, satu lagi. Karena itu, Huang Xiaolong mengasingkan diri sekali lagi. Pertama kali yang dilakukannya adalah menyempurnakan pedang imemorial. Sejak ia memperoleh energi kosmos setelah menerobos alam leluhur primal, menyempurnakan pedang menjadi jauh lebih mudah dari sebelumnya. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk memperoleh kendali penuh atas pedang tersebut. Begitu Huang Xiaolong berhasil menguasai formasi besar abadi, dan dia muncul di dunia luar, bahkan para Dao yang mulia tingkat pertama pun akan kesulitan untuk keluar dari gua abadi-abadi jika mereka terjebak di dalamnya. Setelah selesai menghunus pedang, Huang Xiaolong menelan pil-pil Dao Agung dan ramuan-ramuan Dao Agung di dalam perbendaharaan. Sebanyak 8 botol pil Grand Dao dapat dilihat di perbendaharaan, dan semuanya disempurnakan oleh Yang Mulia Dao Abadi. Setelah menerima penempaan tanpa henti oleh energi Grand Dao Abadi untuk waktu yang tidak diketahui, kualitas pil telah meningkat sedikit. Jika Huang Xiaolong pergi melelang pil, dia mungkin akan mengumpulkan lebih banyak kekayaan daripada Yi Beihang dalam sekejap. Sambil menatap botol-botol di depannya, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan mencabut batasan pada satu botol. Pil Dao Agung Abadi muncul di hadapannya dalam sekejap. Seperti matahari yang cemerlang bersinar di langit tengah hari, pil itu melayang di udara di hadapan Huang Xiaolong.
Total ada 18 pil dalam botol, dan Huang Xiaolong baru saja mengambil yang pertama. Pada saat ke-18-nya muncul, perbendaharaan abadi itu bagaikan gunung berapi yang siap meletus karena energi Dao Agung yang tak terhitung memenuhi ruang di dalam perbendaharaan itu. Leluhur primal kebangkitan ke-9 biasa akan terlempar karena ledakan energi yang tiba-tiba, tetapi Huang Xiaolong tidak peduli. Dia membuka mulutnya dan menyedot semua energi Dao Agung yang tak terlupakan di sekitarnya. Ke-18 pil itu masuk ke mulut Huang Xiaolong pada saat berikutnya. Dia menelannya bulat-bulat, tanpa sedikit pun rasa waspada. Beruntung baginya, tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian itu. Kalau tidak, seseorang mungkin telah meninggal karena ketakutan. Pil Dao Agung abadi dapat digolongkan sebagai pil Dao Agung kelas menengah. Bahkan Dao Mulia tertinggi akan ragu untuk menelannya utuh. Itu karena mereka tidak akan dapat sepenuhnya memurnikan energi di dalam pil, dan ada kemungkinan mereka akan terluka oleh serangan balik. Jika mereka ceroboh, hati Dao mereka mungkin menderita cedera serius. Namun, Huang Xiaolong menelan 18 di antaranya sekaligus. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di tubuhnya saat ke-18 pil itu masuk ke perutnya. Pil-pil itu melepaskan sejumlah besar energi Grand Dao yang menghantam setiap sudut tubuh Huang Xiaolong. Tanpa perubahan sedikit pun dalam ekspresinya, Huang Xiaolong mengaktifkan garis darah Huang Long untuk melahap energi yang berasal dari pil tersebut. Huang Xiaolong menyempurnakan pil pertama setelah beberapa menit. Huang Xiaolong melahap habis energi Dao Agung yang tak terlupakan dalam pil itu dalam sekejap, dan dia dengan cepat mengubah energi itu menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melembutkan tubuhnya. Cahaya keemasan memenuhi setiap inci keberadaannya, dari jiwa daunnya, Saint Fates, hingga hati daunnya. Beberapa jam berlalu seperti itu, dan dia memurnikan energi yang berasal dari pil Dao pertama. Yang kedua segera menyusul, dan yang ketiga datang setelahnya. Beberapa hari kemudian, ia menyelesaikan proses penyempurnaan untuk ke-18 pil tersebut. Membuka botol kedua, Huang Xiaolong melanjutkan. Ketika sebulan berlalu, Huang Xiaolong telah menelan 4 botol pil Grand Dao. Dia telah menyadari bahwa sejak garis keturunan Huang Long-nya mengalami kelahiran kembali, dia dapat melahap sejumlah energi seketika setiap detik. Yang mengejutkannya, efek pil Grand Dao melebihi ekspektasinya. Saat dia menghabiskan botol ketiga, dia telah mencapai puncak alam leluhur primal kebangkitan pertama. Saat dia selesai menghabiskan botol keempat, dia tahu bahwa dia bisa memanggil kesengsaraan untuk memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua. Namun, Huang Xiaolong tidak terus melahap pil setelah itu. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos, dan sebaliknya, dia duduk di mata formasi, dan dia mulai meredam energi Grand Dao dalam dirinya. Dia memahami hukum Grand Dao, dan kekuatan nirwana yang telah dibangkitkannya. Dia ingin membiasakan diri dengan semua energi yang dapat dia kendalikan. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata, dan Huang Xiaolong tidak bisa lagi mengendalikan energi yang terkandung di dalam dirinya. Karena tidak dapat menahan kultivasinya, ia muncul dari perbendaharaan. Saat dia memikirkan betapa mengerikan cobaan berikutnya yang akan menimpanya, dia memutuskan untuk melewatinya di luar gua abadi. Semua orang tercengang saat dia mengemukakan idenya. Menyeberangi kesengsaraan di luar gua. Fu Daosheng tersentak. Bukankah itu berarti dia berencana untuk melewati kesengsaraannya di kehampaan kekacauan yang tak berujung? Ada aliran-aliran kekacauan bersama dengan retakan spasial yang dahsyat. Bahkan Dao yang mulia setengah langkah seperti Fu Daosheng dan yang lainnya tidak berani memasuki kehampaan kekacauan, dan Huang Xiaolong berencana untuk melewati kesengsaraannya di ruang itu. Terlebih lagi, itu hanyalah kesengsaraan kedua di alam leluhur primal. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Baru beberapa tahun berlalu, dan Huang Xiaolong berencana untuk memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua. Xiaolong, ini mungkin agak terlalu berbahaya, gumam Patua Changqiong. Fei Yanzi dan yang lainnya mencoba meyakinkannya, tetapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kalian semua dapat yakin bahwa aku akan kembali tanpa cedera. Bahkan denyut energi bawaan dari dunia tidak akan mampu melukainya, apalagi aliran kacau dan retakan spasial. Itu adalah sesuatu yang telah dipelajari Huang Xiaolong setelah kelahirannya kembali, dan kesengsaraan kedua tidak lebih dari sekadar formalitas baginya. Dengan tekad bulat, Huang Xiaolong muncul di angkasa luar gua abadi. Begitu dia muncul, dia langsung terhantam oleh aliran air yang deras. Namun, dia tetap berdiri tegak dan kokoh tanpa sedikit pun tanda-tanda cedera. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, Huang Xiaolong melepaskan auranya, dan dia tidak lagi menekan kultivasinya. Petir dan api berkumpul di udara di atasnya. Seperti kesengsaraan sebelumnya, kilat ungu kemasan kebangkitan dan nyala api teratai hitam dapat terlihat di udara. Cahaya nirwana juga hadir, dan mereka yang menonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget, bagaimana cahaya nirwana masih bisa hadir. Tampaknya kesengsaraan itu beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Bab 2810, Baju Sirah Huang Long. Bab 2810, Baju Sirah Huang Long. Ketika Huang Xiaolong melihat cahaya nirvana, dia sangat gembira. Cahaya nirwana muncul sekali lagi. Itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat baginya. Di masa lalu, ia berhasil membangkitkan sepenuhnya garis darah Huang Long dengan bantuannya, dan sekarang setelah cahaya nirvana muncul lagi, ia dapat meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Dengan bantuannya, jiwa Dao, takdir suci, dan fisik Dao Agung Huang Xiaolong akan mampu mencapai nirwana, meraih tingkat kekuatan baru. Saat menyadari bahwa cahaya nirvana bahkan lebih kuat dari sebelumnya, Huang Xiaolong hampir berteriak kegirangan. Di bawah tantangan yang seharusnya, cahaya nirwana berkedip-kedip dan kekuatannya meningkat sekali lagi. Dengan semakin kuatnya cahaya nirwana,
petir ungu keemasan dan api teratai hitam tidak mau kalah karena mereka mengumpulkan sejumlah kekuatan yang gila-gilaan sambil memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Sehari kemudian, awan malapetaka yang berkumpul di atas kepala Huang Xiaolong dapat menyaingi benua raksasa. Benua itu berkedip-kedip dengan warna ungu, emas, hitam, dan hijau, dan memancarkan aura mengerikan yang mengancam akan memusnahkan semua yang ada di bawahnya. Ledakan. Sebelum seorang pun dapat mempersiapkan diri menghadapi turunnya, kesengsaraan yang mengerikan itu menghantam Huang Xiaolong. Menghadapi kekuatan gabungan dari petir ungu emas, api teratai hitam, dan cahaya nirwana, Huang Xiaolong melonjak ke langit dan melancarkan pukulannya sendiri. Saat pukulannya menghantam kesengsaraan yang datang, dunia seakan hancur. Itulah perasaan yang dirasakan setiap orang saat ruang mulai hancur di depan mata mereka. Ledakan. Gelombang dahsyat itu dihancurkan oleh Huang Xiaolong dengan satu pukulan. Setelah menghancurkan petir, api, dan cahaya nirwana, aliran energi murni memasuki tubuhnya. Bagus, seru Huang Xiaolong sambil menyerap semua energi yang tersisa. Pak Tua Changqiong dan yang lainnya menatapnya dengan tak percaya. Siapa yang waras yang akan secara aktif menyerang kesengsaraan yang akan mereka hadapi? Belum lagi fakta bahwa mereka akan menikmati sisa energi saat melayang di langit. Kalau saja mereka tidak tahu kalau Huang Xiaolong bukanlah seorang masokis, mereka pasti akan berpikir. Sekali lagi, gelombang lain mulai turun. Kali ini, gelombang itu menjadi lebih ganas karena mengancam akan menghancurkan Huang Xiaolong hingga tak bersisa. Huang Xiaolong meninju sekali lagi dengan melayang lebih tinggi ke angkasa. Gelombang demi gelombang, Huang Xiaolong menghancurkan semua yang ada di jalannya. Baik api teratai hitam maupun cahaya nirwana, tidak ada yang berhasil melukai Huang Xiaolong. Tidak seorang pun tahu berapa banyak gelombang kesengsaraan yang menimpa, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak lagi terkejut bahwa Huang Xiaolong menghancurkan setiap gelombang dengan kekuatan kasar. Awalnya mereka tidak tahu bagaimana Huang Xiaolong melewati kesengsaraannya saat memasuki alam leluhur primal, tetapi sepertinya kekhawatiran mereka tidak beralasan. Tiba-tiba, energi di langit mulai berkumpul, dan wajah semua orang berubah. Inilah yang terjadi sebelum Huang Xiaolong menghadapi gelombang terakhir selama kesengsaraan sebelumnya. Mereka semua teringat betapa dahsyatnya gelombang terakhir itu, dan mereka ingat bagaimana mereka mengira gua abadi-abadi akan hancur karena kekuatan mengerikan dari kesengsaraan itu. Huang Xiaolong akhirnya berubah serius ketika dia melihat ke langit. Wah, ruang di sekitar mereka bergetar hebat saat kekosongan yang kacau itu sendiri tertekuk di bawah kekuatan serangan terakhir. Aliran kekacauan menyapu saat ruang itu hancur berkeping-keping. Seekor naga emas perlahan muncul di belakang Huang Xiaolong, dan tubuhnya tampak berubah sepenuhnya menjadi emas saat dia meninju dengan kedua tangannya. Semua orang melihat bagaimana naga di belakang Huang Xiaolong membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan yang menempuh jarak beberapa triliun mil. Dengan ledakan yang mengancam akan mengakhiri dunia, tinju Huang Xiaolong menghantam gelombang kesengsaraan terakhir. Retakan spasial yang besar terbentuk di hadapannya, dan semua orang melihat bagaimana Huang Xiaolong menghancurkan kombinasi tiga energi. Tsunami energi menelan Huang Xiaolong, dan tubuhnya hancur menjadi bintik-bintik cahaya di depan mata mereka. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat pecahan cahaya itu. Xiaolong, Pak Tua Changqiong, Fei Yanzi, dan beberapa orang lainnya ingin bergegas, tetapi mereka dihalangi oleh dinding energi misterius. Perasaan yang sama pernah mereka alami ketika mereka gagal memasuki perbendaharaan harta ketika dia melewati kesengsaraan pertamanya. Semua orang menarik napas dingin ketika mereka menyadari apa yang terjadi. Qilin Es bergumam, tidak perlu khawatir. Tuan muda baik-baik saja, kita harus menunggunya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Saling menatap, keraguan melintas di mata semua orang yang hadir, tetapi mereka akhirnya mengangguk. Mereka tidak dapat mendekati Huang Xiaolong bahkan jika mereka ingin membantu. Bahkan jika mereka bisa, para kultivator di level mereka tidak dapat membantunya dengan cara apapun. Di depan semua orang, Huang Xiaolong berubah menjadi bola cahaya lainnya. Naga emas muncul sekali lagi dan berenang di tengah bola, melahap energi di sekitarnya. Beberapa tahun berlalu dengan cepat dan segera sesosok muncul dari bola cahaya. Tubuh Huang Xiaolong pulih kembali, dan dia tampak dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Melihat dia telah kembali, semua orang bersukacita dan bergegas menghampirinya. Meskipun mereka sudah tiba sebelum dia, Huang Xiaolong sibuk memeriksa kondisi di dalam tubuhnya. Tidak seperti sebelumnya, dia hanya butuh beberapa tahun untuk mencerna energi yang terkandung dalam kesengsaraan kedua. Fisik Grand Dao, jiwa Dao, Saint Fate, dan hati Dao-nya telah meningkat pesat. Tentu saja, dia tidak langsung memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua. Meski begitu, dia merasa puas. Dengan kecepatan kultivasinya, dia akan mampu memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi dalam 100 tahun dengan urat spiritual Dao Agung dan pil Dao Agung yang cukup. Dia tahu bahwa dengan setiap kesengsaraan yang dia lalui, garis darah Huang Long-nya akan membaik setelah pembaptisan kekuatan Nirvana. Setelah mencapai alam Dao mulia pertama, dia mungkin dapat memurnikan urat spiritual Dao Agung Super dalam sekejap. Pada saat itu, dia tahu bahwa bahkan jika dia memurnikan 4 botol pil Grand Dao yang tersisa, dia hanya akan mampu memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua. Setelah ucapan selamat dari orang-orang di sekitarnya, Fu Daosheng menyerahkan laporan kepada Huang Xiaolong. Tuan muda, lihat ini. Satu set lengkap, armor Huang Long, teriak Huang Xiaolong kaget. Para ahli di bawah Fu Daosheng telah membuat laporan kepadanya, dan dari laporan tersebut, Huang Long Armor telah muncul di Sungai Naga Perak di wilayah yang dikuasai oleh Blue Heaven Creed. Bab 2811, Kredo Surga Biru. Mereka yang panik mencari Huang Xiaolong tampaknya tiba-tiba melupakannya saat mereka mengubah target mereka ke Blue Heaven Creed. Sudong,
Orang yang bertekad menangkap Huang Xiaolong, tidak lagi mempedulikan anak itu saat ia melaju menuju Sungai Naga Perak bersama sekelompok ahli. Satu-satunya hal yang membuat Huang Xiaolong merasa sedikit curiga adalah apa yang disebut Set of Creation. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Ketika dia bertanya kepada leluhur primal dari dunia suci Tuo Ilahi, Fu Daosheng adalah orang pertama yang menjawab. Tuan muda, set penciptaan ditinggalkan oleh Dewa Penciptaan sendiri. Dikatakan bahwa Dewa Penciptaan sendiri yang membuat baju besi itu secara pribadi selama pembentukan dunia. Potongan-potongan set penciptaan adalah satu-satunya artefak yang melampaui artefak kosmos tingkat puncak. Secara total, ada 4 item yang menyusun set penciptaan, yaitu pedang kembar Huang Long, baju zirah Huang Long, jubah Huang Long, dan hati Huang Long. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan, dan tidak peduli siapapun dari keempatnya yang berhasil diperoleh, mereka tidak akan terkalahkan di seluruh dunia suci Tuo Ilahi. Jantung Zhou Hong berdebar kencang saat memikirkan kekuatan yang terkandung dalam artefak tersebut. Jika ada orang dari ras naga yang memperoleh artefak tersebut, tidak ada seorang pun di bawah langit yang dapat menandingi mereka. Huang Xiaolong menarik napas dingin. Hanya ada satu set baju zirah yang melampaui tingkat artefak kosmos. Itukah yang ditinggalkan ayahku? Pedang kembar Huang Long memiliki kemampuan untuk memotong apapun, dan kekuatan ofensif di baliknya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Armor Huang Long dikatakan tidak dapat dihancurkan, dan jubah Huang Long memungkinkan pengguna untuk bergerak dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh Dao Venerable manapun. Jantung Huang Long bermanfaat untuk kultivasi, dan siapapun yang mendapatkannya akan dapat berkultivasi dengan kecepatan yang terlalu mengejutkan untuk dipahami. Long Jianfei menjelaskan. Sebagai pengikut Dragon Fish Creed, dia lebih mengenal Set of Creation dibandingkan siapapun yang hadir. Namun, Huang Xiaolong tidak pernah menanyakannya sebelumnya, dan dia juga tidak membicarakannya. Lagi pula, Set of Creation adalah sesuatu yang hanya ada dalam rumor. Tidak ada yang pernah melihatnya sendiri. Peta yang menunjukkan lokasi bagian-bagian dalam set baju zirah itu sudah muncul berkali-kali di masa lalu. Namun, tidak ada satupun yang asli, Fu Daosheng menjelaskan. Tidak seorang pun tahu apakah penampakan baju zirah itu asli, tetapi saya merasa informasi itu mungkin palsu. Duan Feng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, itu mungkin tidak benar. Set of Creation mungkin telah ditinggalkan oleh Lord Creation untuk Tuan Muda. Peta armor Huang Long muncul saat Tuan Muda memasuki alam leluhur primal. Bukankah ini terlalu kebetulan? Kemungkinan peta tersebut berisi koordinat persis armor itu cukup tinggi. Itu juga yang kupikirkan, Long Jianfei menghela napas. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia harus pergi ke Blue Heaven Creed untuk melihatnya sendiri. Terlebih lagi, kesimpulan Duan Feng tampaknya masuk akal. Karena Set of Creation ditinggalkan oleh ayahnya, mungkin ada alasan mengapa itu muncul sekarang. Mungkin, hanya mereka yang memiliki garis darah Huang Long yang bisa mendapatkan set armor itu. Karena itu, dia harus pergi sendiri ke sana untuk memverifikasi tebakannya. Blue Heaven Creed, Silver Dragon River, gumamnya dalam hati. Apakah Sudong meninggalkan pencarian untuk menuju ke sungai? Huang Xiaolong bertanya tiba-tiba. Fu Daosheng tertegun sejenak, tetapi dia terkekeh pelan sebagai tanggapan. Ya, Sudong membawa putranya, Sujian, ke Sungai Naga Perak. Zhou Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak melanjutkan dengan gembira. Sujian dipukuli sampai hampir mati ketika dia bertarung dengan Tuan Muda di Gua Abadi-Abadi. Beruntung baginya, dia diselamatkan oleh Yi Xiaotang. Satu-satunya alasan dia masih bisa bergerak adalah karena Yan San mengeluarkan beberapa pil Grand Dao langka untuk merawatnya agar pulih. Bocah kecil itu mendapat manfaat dari semua pil itu karena dia berhasil tumbuh sedikit lebih kuat dengan pil-pil itu. Seorang Daozun setengah langkah lainnya, Lin Hong, mendengus, Sujian bahkan menyatakan bahwa dia akan menyiksa Tuan Muda kita selamanya. Dengan kebohongannya yang penuh alasan, dia bahkan mengatakan bahwa satu-satunya alasan Tuan Muda kita berhasil mengalahkannya adalah karena dia mendapat bantuan dari formasi Agung Abadi. Dia juga mengatakan bahwa Tuan Muda kita hanyalah seekor semut di luar Gua Abadi. Huang Xiaolong tidak marah sedikit pun saat mendengar apa yang dikatakan Lin Hong. Sebaliknya, dia tertawa geli. Benarkah itu yang dikatakan Sujian? Fu Daosheng mengangguk. Dia mungkin telah mengirim banyak pelari untuk menyebarkan berita, tetapi itu jelas idenya. Dia takut semua orang akan menjulukinya sebagai pecundang yang kalah dari orang suci sejati. Huang Xiaolong tertawa terbahak-bahak. Sebagai jenius nomor 1 yang digembar-gemborkan secara luas di Gua Surgawi Saint Devil, Sujian dipermalukan oleh kekalahan itu. Dia telah berubah menjadi bahan tertawaan di dunia luar, dan masuk akal baginya untuk mempertahankan reputasinya. Xiaolong, apakah kamu berencana untuk pergi ke Blue Heaven Creed sekarang? Tanya Patua Changqiong. Itu benar, aku ikut. Fei Yanzi menyela sebelum Huang Xiaolong bisa melanjutkan. Huang Xiaolong membelalakan matanya karena terkejut, menatapnya dengan ekspresi tercengang. Saya belum pernah melihat seperti apa bentuk Credo. Saya hanya ingin melihat tata letak dan strukturnya. Melihat tatapan aneh di sekelilingnya, wajah Fei Yanzi memerah, dan dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Sambil tertawa terbahak-bahak, Huang Xiaolong berkata, kita semua akan berangkat bersama. Dia telah menyempurnakan pedang abadi, dan dia dapat mengendalikan Gua Abadi. Dengan adanya Gua Abadi, dia tidak takut mereka akan berada dalam bahaya. Xiaolong, jika kami benar-benar pergi bersamamu, bukankah kami akan merepotkanmu? Patua Changqiong mendesah. Mengapa kita tidak tinggal di sini saja? Huang Xiaolong tahu apa yang dikhawatirkan tuannya, tetapi dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa.
Tidak perlu. Kita bisa berjalan-jalan di Blue Heaven Crypt sesuka kita. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa kembali ke gua abadi-abadi. Setelah mendengar betapa yakinnya Huang Xiaolong, Patua Changqiong tidak lagi memaksa. Tak lama kemudian, gua abadi Immemorial terbang menuju Blue Heaven Crypt. Merobek aliran-aliran yang kacau dan retakan-retakan spasial di dalam kehampaan yang kacau, gua abadi yang tak terlupakan menghilang dari posisi aslinya. Meskipun gua itu bukan artefak Dao mulia, kecepatannya sebanding dengan artefak Dao leluhur primal tingkat puncak apapun saat formasi besar abadi diaktifkan. Karena mereka tidak terlalu jauh dari Blue Heaven Crypt, mereka tiba dalam beberapa hari yang singkat. Huang Xiaolong menghancurkan dinding spasial di sekitar Blue Heaven Heavenly Cave saat mereka memasuki tempat asal kredo tersebut. Hukum dunia sekitar gua surgawi langit biru memang beberapa kali lebih baik daripada gua surgawi iblis suci. Sambil menarik napas panjang, Huang Xiaolong merasa bahwa itu bukanlah hal yang mengejutkan karena Blue Heaven Crypt terletak di Blue Heaven Heavenly Cave. Dengan kehadiran Dao Venerables, tidak mungkin hukum dunia akan kurang. Tanpa ragu, Huang Xiaolong mengarahkan gua abadi ke arah Blue Heaven Crypt. Selain kredo tersebut, terdapat hampir sejuta tanah suci yang terletak di gua surgawi Blue Heaven. Semuanya mengelilingi kredo Blue Heaven yang terletak di pusat wilayah tersebut. Sungai Naga Perak adalah danau terbesar di gua surgawi Blue Heaven, dan lebih tepat digambarkan sebagai laut. Dengan ukuran beberapa lusin tanah suci, Sungai Naga Perak merupakan kehadiran yang sangat besar. Karena terletak di pinggiran Blue Heaven Heavenly, Huang Xiaolong akan membutuhkan waktu sebulan jika dia mengendarai Immemorial Immortal Cave dengan kecepatan penuh. Sepanjang perjalanan, dia berkultivasi dengan pil Dao Agung Abadi yang lain, dan dia tidak membuang waktu sedetik pun. 1 bulan kemudian, Huang Xiaolong menyelesaikan penyempurnaan semua pil Grand Dao saat gua abadi tiba di ruang di atas Sungai Naga Perak. Melayang di ruang di atas mata formasi, Huang Xiaolong berhasil memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua. Bab 2812, Tuan Muda dari Kepercayaan Tertentu. Bab 2812, Tuan Muda dari Kepercayaan Tertentu. Garis darah Huang Long di tubuh Huang Xiaolong bergetar ketika dia menatap Sungai Naga Perak yang besar di hadapannya. Huang Xiaolong sedikit terkejut dengan perubahan mendadak itu. Tuan Muda, ada sebuah legenda yang beredar di sekitar Sungai Naga Perak. Di masa lalu, seekor naga perak bertanduk 4 yang lahir selama penciptaan dunia membudidayakan sungai tersebut selama beberapa waktu. Fu Daosheng menjelaskan, itulah alasan mengapa sungai tersebut memperoleh warna peraknya, setelah menyerap sisa-sisa aura naga perak. Naga perak bertanduk 4. Huang Xiaolong terkejut. Ras naga terdiri dari berbagai naga, ada naga putih, naga hitam, naga merah, naga emas, naga bersayap, dan seterusnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang naga perak bertanduk 4. Long Jianfei menjelaskan, naga perak bertanduk 4 adalah jenis naga yang hanya dapat dilihat jika seseorang ditakdirkan untuk melihatnya. Ikan naga Dao yang mulia pernah bertemu dengannya sekali, dan mereka pun berkelahi. Bahkan setelah memaksakan diri hingga batas maksimal, ikan naga Dao yang mulia tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Mata Huang Xiaolong terbelalak karena terkejut. Duan Feng mengangguk dan melanjutkan, benar sekali. Banyak kepercayaan mengetahui pertempuran itu, tetapi tidak seorang pun tahu apakah Sungai Naga Perak benar-benar merupakan tempat kultivasi bagi naga tertinggi. Huang Xiaolong mengangguk, dan sebuah cahaya melintas di matanya ketika dia melihat ke arah sungai. Dia memikirkan mengapa garis keturunannya bereaksi ketika dia tiba di atas Sungai Naga Perak, dan sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya. Armor Huang Long mungkin benar-benar tersembunyi di danau. Alasan lain mengapa garis keturunannya bereaksi bisa jadi karena garis keturunan yang tersisa dari naga perak bertanduk 4. Namun, dia tidak tahu mengapa garis keturunan naga perak akan menyebabkan garis keturunan Huang Long-nya bereaksi. Tuan Muda, kemana kita pergi sekarang? Tanya Fu Daosheng. Sungai Naga Perak sangat besar, dan sebanding dengan puluhan tanah suci. Jadi mereka tidak bisa mencari baju sirah itu secara membabi buta. Ayo pergi ke Pulau Naga Perak sebelum memutuskan hal lainnya, gumam Huang Xiaolong. Tidak seorang pun tahu di mana lokasi sebenarnya dari baju besi itu, dan Huang Xiaolong memutuskan untuk menuju ke pulau yang terletak di tengah danau. Ada beberapa juta pulau kecil yang terletak di danau, tetapi Pulau Silver Dragon adalah yang terbesar dan yang paling ramai dengan aktivitas. Setiap ahli yang datang ke Sungai Silver Dragon pasti akan menuju ke pulau itu, dan mencari berita di sana akan menjadi cara operasi yang paling efisien. Melaju kencang di angkasa, Huang Xiaolong dan yang lain menuju ke Pulau Naga Perak. Saat ia tiba, ada banyak orang di mana-mana. Kereta perang dan kapal terbang memenuhi langit saat manusia membanjiri daratan. Para ahli dari berbagai daerah bergegas datang begitu mereka menerima berita tentang set penciptaan, dan orang dapat membayangkan berkumpulnya para ahli dari beberapa juta tanah suci. Ini, sepertinya bahkan para leluhur dari faksi mereka telah tiba. Patua Changqiong menatap kerumunan di bawah, dan ekspresi gentar muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak leluhur primal berkeliaran di jalan-jalan, dan sebagian besar dari mereka adalah leluhur primal tingkat tinggi. Otaknya tampaknya melambat karena ia merasakan beberapa sel otaknya mati. Tidak perlu membicarakan Patua Changqiong karena Fei Yanzi dan Mo Xi sama-sama tercengang. Bahkan seorang Dao Zun setengah langkah seperti Fu Daosheng tidak dapat mempercayai matanya. Jumlah leluhur purba dari 2 hingga 3 juta tanah suci di sekitar gua surgawi biru sungguh jumlah yang mencengangkan. Huang Xiaolong melakukan pemindaian kasual dengan jiwa daunnya dan menemukan beberapa Dao Venerable setengah langkah setingkat Fu Daosheng. Tampaknya daya tarik Huang Long Armor terlalu berat untuk mereka tanggung. Biasanya, mereka semua akan bersembunyi di gua abadi mereka untuk memahami Dao Agung. Mereka akan dapat melangkah ke alam Dao mulia begitu waktunya tiba, dan mereka hampir tidak akan muncul di hadapan orang banyak.
Sapuan sekilas di sekelilingnya mengungkapkan lebih dari 20 setengah langkah Dao yang mulia, dan dia yakin masih ada lebih banyak lagi yang bersembunyi di pulau itu. Ayo pergi, Huang Xiaolong berbicara saat dia memimpin yang lain keluar dari gua abadi-abadi. Sejak dia memindahkan para anggotanya ke Tanah Suci Changqiong, ada beberapa juta pengikut inti dari Tanah Suci tersebut dan lebih dari 4.000 leluhur purba yang tinggal di gua abadi-abadi. Meninggalkan mereka semua bersama para kilin abadi, Huang Xiaolong membawa Fei Yanzi, lelaki tua Changqiong, Long Jianfei, dan 20 orang ahli lainnya keluar. Mereka mungkin merupakan kelompok kecil, namun selain Patua Changqiong, Fei Yanzi, Long Jianfei, Duan Feng, dan Mo Zi, semuanya adalah leluhur primal kebangkitan ke-9 akhir dari seorang yang mulia Dao setengah langkah. Jajarannya dapat menggemparkan tanah suci manapun. Dengan Huang Xiaolong memimpin jalan, kelompok yang terdiri lebih dari 20 ahli melesat menuju kota Naga Perak. Huang Xiaolong mengirim gua abadi-abadi ke bagian terdalam dari kekosongan di sekitar Pulau Naga Perak. Dengan cara ini, ia dapat mengirim yang lain kembali ke gua abadi jika mereka menghadapi bahaya. Ketika para anggota yang duduk di kapal terbang dan kereta perang di langit di atas kota menyadari aura yang berasal dari para anggota kelompok Huang Xiaolong, ekspresi mereka berubah. Sebuah jalan terbentuk di langit, dan mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Bukankah itu Fu Daosheng, Zhou Hong, itu Lin Hong dan Chen Hu, 4 Dao Zun setengah langkah? Mengapa mereka muncul bersama? Seseorang mengenali mereka dan terkesiap. Apa yang sedang terjadi? Siapa di dunia ini yang berhasil mendapatkan 4 Dao yang mulia setengah langkah untuk mengawalnya? Siapa anak itu? Pandangan orang-orang yang hadir tertuju pada Huang Xiaolong, yang memimpin kelompok itu. 4 Dao yang mulia setengah langkah mengikuti di belakang seorang pemuda dengan ekspresi penuh semangat terpancar dari wajah mereka. Tebakan mulai terbentuk di kepala mereka. Mungkinkah dia adalah penguasa muda dari suatu kepercayaan? Seseorang menebak. Menurut mereka, hanya seorang patriark muda dari suatu kepercayaan yang bisa membuat Fu Daosheng dan yang lain mengikutinya dengan patuh. Tidak, bahkan para penguasa muda dengan kepercayaan yang acak pun tidak akan mampu melakukannya. Satu-satunya cara adalah jika dia adalah penguasa muda dengan kepercayaan yang luar biasa. Apa? Bagaimana mungkin? Teriak orang lain karena terkejut. Bukankah mereka menghilang setelah bertarung demi gua abadi-abadi? Benarkah itu? Bukankah itu berarti Fu Daosheng akan tahu di mana gua abadi-abadi berada? Tebakan pun bermunculan, dan meskipun banyak dari mereka menyadari bahwa Fu Daosheng mengetahui lokasi gua abadi-abadi, mereka tidak berani menghentikannya untuk bertanya. Bagaimanapun, reputasinya sebagai ahli nomor 1 di gua surgawi jimat Dao tidak sia-sia. Sebelum Pangeran Iblis Suci mengangkat Yan San sebagai gurunya, reputasi Su Dong tidak sebagus Fu Daosheng. Karena itu, banyak orang mengenali ahli nomor 1 di wilayahnya yang terkenal itu. Saat Huang Xiaolong dan yang lainnya hendak memasuki kota, sekelompok murid menghalangi mereka. Menatap jubah di tubuh mereka, Huang Xiaolong mengenali lambang Blue Heaven Creed. Bab 2813, Huang Xiaolong telah muncul. Bab 2813, Huang Xiaolong telah muncul. Huang Xiaolong dengan mudah mengenali mereka sebagai pengikut inti Blue Heaven Creed dari jubah mereka. Begitu mereka menghentikan pesta, salah satu murid melangkah maju dan berkata, "Saya Ren Huai dari Blue Heaven Creed, dan saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Patriark Fu Daosheng." Ren Huai, salah satu dari 10 jenius terkuat generasi muda di Blue Heaven Creed. Seseorang berteriak kaget. Dia adalah murid langsung leluhur He Yugui. Kerumunan mulai riuh ketika mereka menyadari siapa orang itu. Itu dia. Sebelum Pangeran Iblis Suci memasuki Blue Heaven Creed, dia dikatakan sebagai pemimpin 10 jenius. Dia tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Pangeran Iblis Suci. Semua orang ingin menyaksikan adegan yang akan terjadi sekarang setelah Ren Huai menghentikan kelompok Huang Xiaolong. Melirik Ren Huai, Fu Daosheng mendengus, "Apa yang kamu inginkan?" Bahkan jika pihak lain adalah murid salah satu leluhur di Blue Heaven Creed, dia adalah ahli nomor 1 di talisman Heavenly Cave. He Yugui mungkin membuatnya takut, tetapi seorang murid biasa tidak memenuhi syarat untuk menanyainya. Kerutan terbentuk di wajah Ren Huai saat dia melihat sikap acuh tak acuh Fu Daosheng. "Aku pernah mendengar bahwa Patriark Fu pernah memasuki gua abadi-abadi sebelumnya. Mengapa aku harus melaporkan keberadaanku kepada orang sepertimu?" Ekspresi Ren Huai kembali tenggelam. "Kau mungkin adalah Patriark Tanah Suci Talisman Dao, tetapi identitasmu sama sekali tidak sebanding dengan Blue Heaven Creed-ku. Sebaiknya kau beritahu kami lokasi gua abadi-abadi sekarang juga. Juga, laporkan padaku semua yang kau ketahui tentang Huang Xiaolong. Jika kau menolak melakukan apa yang kukatakan dan bersikeras menjaga gua abadi-abadi." Ren Huai mencibir. Biasanya, dia tidak berani berbicara dengan Fu Daosheng dengan nada suara seperti itu. Bagaimanapun, pihak lain adalah penguasa gua surgawi jimat. Namun, mereka saat ini berada di wilayah Blue Heaven Creed, dan Ren Huai merasa seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak tidak senonoh di Silver Dragon City. Bagaimanapun, mereka saat ini berada di jantung Blue Heaven Creed. Bagaimana jika dia menolak? Setelah Huang Xiaolong, mengejutkan semua orang yang hadir. "Siapa kamu sebenarnya?" Ren Huai melotot ke arah bocah kurang ajar yang berani berbicara padanya saat dia sedang berbicara dengan Fu Daosheng. Seperti orang lain, dia sudah lama memperhatikan Huang Xiaolong. Dia bisa melihat bahwa anak itu adalah leluhur primal kebangkitan kedua, dan dia tidak bisa memastikan identitas pihak lain karena Fu Daosheng mengikutinya dengan patuh. Jika leluhur primal kebangkitan kedua biasa berani mengganggunya, dia akan membunuh mereka dengan satu tamparan. "Kau bertanya tentang identitasku." Jejak kegembiraan melintas di mata Huang Xiaolong. "Bukankah kau mencariku?" Ren Huai dan yang lainnya terkejut.
Kamu Huang Xiaolong. Ekspresi Ren Huai berubah saat sebuah gambar melintas di benaknya. Namun, laporan intelijen tidak mengatakan bahwa Huang Xiaolong adalah leluhur primal. Bukankah dia seharusnya berada di alam Sein sejati? Kecurigaan dalam hatinya mulai tumbuh lebih dalam. Dia malah mengira bocah nakal di hadapannya itu sedang mempermainkannya. Bocah, apakah kamu benar-benar Huang Xiaolong? Huang Xiaolong menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, benar sekali. Siapa yang waras yang akan berpura-pura menjadi aku? Memang, saat ini ada terlalu banyak ahli yang mencari Huang Xiaolong. Tidak ada yang cukup bodoh untuk berpura-pura menjadi penjahat yang diburu oleh hampir semua ahli yang hadir di Sungai Naga Perak. Ketika leluhur primal di sekitar mendengar bahwa itu benar-benar Huang Xiaolong, jejak keserakahan muncul di mata mereka. Huang Xiaolong, siapa yang mengira kau akan muncul di Pulau Naga Peraku? Kau bisa menyerahkan pedang abadi dan harta karun itu sekarang, Ren Huai menyipitkan matanya dan menggeram. Bagaimana jika aku menolak? Huang Xiaolong terkekeh. Aku akan membunuhmu jika kau tidak melakukannya. Jika kau menyerahkannya, Blue Heaven Creed-ku akan berjanji bahwa kami akan membiarkanmu hidup. Huang Xiaolong menghela napas dan mengangkat bahu. Sayang sekali, aku benci ketika orang-orang mencoba mengancamku. Sepertinya kau telah memilih kematian. Gerutu Ren Huai saat lengannya berubah menjadi cakar yang melesat ke arah Huang Xiaolong. Jika ada yang berani melindungimu hari ini, kau akan mengubah Blue Heaven Creed menjadi musuhmu. Jika itu terjadi, kau tidak bisa menyalahkanku karena memburumu dan membalas dendamku. Dia jelas-jelas memperingatkan Fu Daosheng dan yang lainnya. Namun, seberkas cahaya melintas di udara dan meninggalkan bekas luka berdarah di lengan Ren Huai sebelum dia bisa mencapai Huang Xiaolong. Dengan jejak amarah yang membara di matanya, Ren Huai berbalik untuk menatap Fu Daosheng. Fu Daosheng, apakah kamu akan menentang Blue Heaven Creed-ku demi anak ini? Dia tidak menyangka peringatannya tidak akan didengar. Dengan ekspresi yang terlalu buruk untuk dijelaskan, Ren Huai menggeram, Fu Daosheng, aku mungkin tidak tahu harta apa yang dijanjikan anak itu padamu, tapi kau terlalu bodoh. Kau gila karena menjadikan Blue Heaven Creed sebagai musuhmu hanya untuk beberapa artefak Grand Dao. Apa kau pikir kami akan membiarkan tanah suci jimatmu bebas setelah ini? Menurutnya, Fu Daosheng pasti telah memperoleh beberapa keuntungan dari harta karun abadi. Kalau tidak, tidak mungkin orang seperti dia akan melindungi orang lemah seperti Huang Xiaolong. Dengan menatap dingin ke arah pihak lain, Fu Daosheng mengabaikannya. Ren Huai mengalihkan pandangannya ke Zhou Hong dan yang lainnya, lalu menggeram, kalau begitu, aku sudah memperingatkan kalian. Saat Blue Heaven Creed milikku memusnahkan faksi kalian, sebaiknya kalian tidak memohon belas kasihan kepada kami. Blue Heaven Creed adalah eksistensi yang sangat kuat di mata berbagai tanah suci. Tidak ada satu faksi pun yang berani melawan mereka. Huang Xiaolong, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu dengan Fu Daosheng dan yang lainnya melindungimu. Ren Huai melotot ke arah Huang Xiaolong sebelum mundur. Membiarkan pria itu pergi, Huang Xiaolong terkekeh dalam hatinya. Xiaolong, apakah kita? Pak Tua Changqiong bertanya dengan cemas. Tidak perlu khawatir, semuanya terkendali. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya perlahan. Bersama Pak Tua Changqiong dan yang lainnya, dia memasuki kota Naga Perak. Saat Huang Xiaolong memasuki kota, Pangeran Iblis Suci sedang mendengarkan laporan tentang armor Huang Long dari bawahannya di salah satu kota terdekat. Peta armor Huang Long muncul setengah hari yang lalu di Pulau Cahaya Cemerlang. Pangeran Iblis Suci tersentak kaget saat menerima berita itu. Benar sekali, muncul setengah hari yang lalu, tapi tiba-tiba menghilang. Peta itu terbuat dari sepotong sisik naga, dan itu adalah sesuatu yang memiliki kesadaran. Ia bisa melarikan diri kapanpun ia mau. Pulau Cahaya Cemerlang, kita menuju ke sana sekarang. Pangeran Iblis Suci melompat berdiri dan berteriak. Sebelum dia bisa pergi, murid lain dari Blue Heaven Creed bergegas masuk ke aula dan berteriak, kakak senior Sujian, bocah nakal bernama Huang Xiaolong itu telah muncul. Bab 2814 Peta. Pangeran Iblis Suci tertegun sejenak, tetapi segera kembali sadar. Di mana anjing itu, bajingan? Di mana dia? Dia telah mencari Huang Xiaolong selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia menerima berita tentangnya. Huang Xiaolong akhirnya keluar dari persembunyian. Dia ada di Pulau Naga Perak. Murid Blue Heaven Creed itu melaporkan. Namun, dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, dia berhasil mengumpulkan sekelompok ahli di sekitarnya. Sujian tertegun sejenak, tetapi segera tertawa terbahak-bahak. Tanah suci Changqiong hanyalah kekuatan kecil yang bisa kuhancurkan dengan satu sosok. Siapa yang mungkin bisa dia panggil untuk menjaganya? Murid dari Blue Heaven Creed tergagap, dia berhasil mendapatkan Fu Daosheng, Zhou Hong, Lin Hong, dan Chen Hu untuk melindunginya. Sepertinya mereka disuap olehnya dengan harta karun Grand Dao di perbendaharaan. Fu Daosheng, Pangeran Iblis Suci tersentak. Fu Daosheng bukan hanya pemimpin gua surgawi jimat, ia juga salah satu dari 5 ahli teratas di antara semua wilayah di sekitar Blue Heaven Creed. Bahkan dengan Yan San sebagai gurunya, dia tidak berani memprovokasi Fu Daosheng. Ya, itu dia. Murid itu dengan cepat menceritakan kejadian yang terjadi saat Ren Huai mencoba menghentikan Huang Xiaolong. Ketika mendengar Ren Huai ditakuti oleh Fu Daosheng, ekspresi Pangeran Iblis Suci berubah. Di masa lalu, dia pernah terluka parah oleh Huang Xiaolong. Meskipun dia berhasil pulih dan sedikit meningkatkan kekuatannya dengan bantuan harta karun yang diberikan oleh gurunya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Ren Huai jika mereka benar-benar bertarung. Kakak senior Sujian, Anda bisa tenang saja. Kakak senior Ren Huai telah membuat laporan kepada Tuan Dao yang mulia dan leluhur He Yugui.
Mereka saat ini sedang bergegas bersama leluhur Wang Jin dan Tuan Yansan. Mereka akan tiba dalam sehari, dan ketika itu terjadi, bahkan Fu Daosheng tidak akan dapat melindungi Huang Xiaolong. Murid itu melanjutkan, ketika para bangsawan tiba, kakak senior dapat berurusan dengan Huang Xiaolong sesuai keinginan Anda. Alis Sujian yang tegang akhirnya mengendur, dan dia menghela napas, baiklah. Aku akan membiarkannya hidup 1 hari lagi. Kita sedang menuju ke Pulau Cahaya Cemerlang sekarang. Dengan sangat cepat, mereka berangkat ke lokasi di mana peta terakhir terlihat. Ketika Sujian dan yang lainnya bergegas menuju Pulau Cahaya Cemerlang, Huang Xiaolong sedang menikmati pesta bersama Pak Tua Changqiong dan yang lainnya. Mereka memesan meja penuh makanan lezat di salah satu penginapan paling mewah di kota itu. Salah satu hidangannya disebut ikan naga perak, dan itu adalah ikan spiritual paling terkenal yang hidup di Sungai Naga Perak. Dagingnya lezat, dan meleleh di mulut. Ki spiritual dalam daging ikan akan memperkuat tubuh orang yang memakannya, dan dapat menyehatkan jiwa Dao. Tentu saja, itu berarti harga seekor ikan naga perak sangat mahal. Bahkan, harga satu hidangan bisa menyaingi harga pil suci. Bahkan para bangsawan muda dari berbagai negeri suci akan merasakan sakit hati saat membayar tagihannya. Garis keturunan ikan naga perak dikatakan sama dengan naga perak, dan itu adalah sesuatu yang jarang terlihat. Melepaskan 3 jiwa Dao-nya, Huang Xiaolong mengukir kejadian di setiap sudut kota ke dalam pikirannya. Huang Xiaolong telah muncul, harta karun abadi pasti ada di tangannya. Bahkan jika memang begitu, apakah menurutmu keempat Dao Zun setengah langkah itu hanya untuk pamer? Tidak akan ada yang berani menyentuhnya selama mereka ada di sana. Bahkan Ren Huai dari Blue Heaven Crit tidak melakukan apapun padanya. Kudengar bahwa Blue Heaven Dao Venerable, Yan San, He Yugui, dan Wang Jin sedang bergegas ke sana. Keempat Dao Venerable akan tiba besok, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan mereka mendapatkan Immemorial Treasury. Apakah menurutmu Sekte Langit Biru akan menghukum mati Huang Xiaolong? Dia mungkin telah melanggar prestise Blue Heaven Crit, tetapi dia dikatakan memiliki 8 Saint Fate tingkat tinggi. Dia seorang jenius super bahkan jika dibandingkan dengan para jenius lainnya di dunia suci Tuo Ilahi. Mereka mungkin tidak menghukumnya dengan keras, dan ada desas-desus yang beredar bahwa leluhur Wang Jin berencana untuk menerimanya sebagai murid pribadi. Namun, semuanya bermuara pada garis keturunan dan jiwa Dao-nya. Pangeran Iblis Suci memiliki garis keturunan tingkat atas, tetapi Huang Xiaolong mungkin tidak. Selain itu, mungkin saja jiwa Dao-nya tidak akan berhasil. Diskusi tentangnya bergema lantang dan jelas di seantero kota, dan Huang Xiaolong mendengar dugaan mereka tentang bagaimana Blue Heaven Crit akan menghadapinya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia melanjutkan makannya. Dia sudah menduga semua Dao Venerable akan muncul, dan dia mungkin berhati-hati saat berhadapan dengan mereka sebelum memasuki alam leluhur primal, tetapi setelah memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua, dia sama sekali tidak takut jika harus melawan Blue Heaven Crit. Tidak seorang pun di sana yang menjadi lawannya. Karena itu, dia tidak terlalu peduli meskipun mereka sedang terburu-buru. Satu-satunya hal yang dipedulikannya adalah peta Huang Long Armor. Sebuah percakapan khusus yang terjadi di sebuah rumah mewah tiba-tiba menarik perhatiannya. Aku dengar Pangeran Iblis Suci sedang menuju ke Pulau Cahaya Cemerlang. Apakah petanya sudah muncul? Mungkin. Hati Huang Xiaolong bergetar ketika mendengar apa yang mereka katakan. Tujuan Sujian adalah untuk mendapatkan peta tersebut. Karena dia sedang menuju ke Pulau Cahaya Cemerlang, kemungkinan besar peta tersebut telah muncul. Dengan cahaya berkedip di matanya, Huang Xiaolong memutuskan untuk melakukan perjalanan ke bawah untuk melihatnya sendiri. Kau berencana pergi ke Pulau Cahaya Cemerlang sendirian. Pak Tua Changqiong terkejut ketika mendengar rencana Huang Xiaolong. Dia menganggukkan kepalanya dan mengungkapkan apa yang didengarnya kepada tuannya. Meskipun Pulau Cahaya Cemerlang mungkin tidak berisi peta Huang Long Armor, Huang Xiaolong tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana. Kalau saja peta itu benar-benar ada, dia pasti akan mendapat jackpot. Tentu saja, alasan dia ingin pergi sendiri adalah untuk menjaga keselamatan semua orang. Dengan Fu Daosheng dan yang lainnya melindungi Pak Tua Changqiong dan yang lainnya di Pulau Naga Perak, mereka akan aman selama tidak ada yang mulia Dao yang bergerak melawan mereka. Setelah membuat beberapa pengaturan dengan Fu Daosheng, Huang Xiaolong langsung menuju Pulau Cahaya Cemerlang. Pangeran Iblis Suci mungkin telah berangkat beberapa jam lebih awal dari Huang Xiaolong, tetapi mereka tiba di pulau itu pada waktu yang hampir bersamaan. Dengan jiwa Dao-nya yang beroperasi pada batasnya, Huang Xiaolong mencari kehadiran Sujian. Dia menemukan mereka hampir seketika, tetapi dia juga menemukan keberadaan lebih dari 200 leluhur primal tingkat tinggi di sekitarnya. Ada beberapa leluhur primal kebangkitan ke-9 di antara mereka. Namun, bukan mereka yang menjadi fokus Huang Xiaolong. Sebaliknya, ia merasakan aura yang sangat familiar terpancar di udara. Itu aura garis darah Huang Long. Huang Xiaolong terkejut saat menyadarinya. Bukankah itu berarti pecahan peta itu muncul di suatu tempat di pulau itu? Satu-satunya alasan mengapa masih ada jejak garis keturunan Huang Long adalah jika sisik naga emas muncul di pulau itu. Aura yang dipancarkan oleh sisik naga di tubuh ayahnya adalah sesuatu yang hanya bisa ditinggalkan oleh Dewa Pencipta. Bab 2815, Mencari Sisik Naga. Saat dia menyadari jejak garis keturunan Huang Long, dia tidak lagi peduli dengan Pangeran Iblis Suci. Mengikuti jejak itu, Huang Xiaolong meninggalkan Pulau Cahaya Cemerlang, dan segera tiba di salah satu pulau kecil di sekitarnya. Melepaskan jiwa Dao-nya, dia menutupi seluruh pulau dalam sekejap. Dia bisa merasakan garis keturunannya beresonansi kuat dengan salah satu pegunungan di bagian selatan pulau. Itu hanya bisa berarti satu hal. Huang Xiaolong lebih dari 90% yakin bahwa sisik naga itu berada di pulau itu.
Dengan ekspresi gembira terpancar di matanya, ia melesat menuju pegunungan di bagian selatan pulau. Semakin dekat dia, semakin kuat reaksi antara garis keturunannya dan sisik naga. Huang Xiaolong punya firasat samar bahwa sisik naga itu berada di salah satu puncak tertinggi di sepanjang pegunungan, tetapi saat dia mendekati sasarannya, sekelompok orang terlihat menyerbu ke arah pegunungan yang sama. Turunkan formasi laut fantasi. Jangan biarkan Ginseng Bayi Giok lolos. Seorang pemuda berbalik untuk berbicara kepada kerumunan di belakangnya. Ginseng Bayi Giok adalah harta karun yang jarang terlihat di dunia. Meskipun bukan harta karun yang tak ternilai, nilainya jauh lebih mahal daripada ikan naga perak. Ginseng Bayi Giok yang sudah matang sepenuhnya adalah sesuatu yang diperebutkan oleh semua tanah suci. Dilihat dari penampakannya, kelompok itu ada di sana untuk menangkap sepotong ginseng bayi giok yang mereka temukan di pegunungan. Ketika kelompok itu menemukan Huang Xiaolong, mereka terkejut sejenak. Namun, Huang Xiaolong mengabaikan sekelompok kultivator yang baru saja datang karena ia sedang mencari sisik naga. Nilai kedua barang itu bahkan tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Sedangkan untuk jade infan ginseng, itu hanyalah ramuan yang dapat dibelinya dengan mengeluarkan sejumlah besar uang. Namun, pemuda itu muncul di hadapannya sebelum Huang Xiaolong bisa melanjutkan pencariannya. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Dia menatap Huang Xiaolong. Tidak peduli apa, karena kau sudah mendengar apa yang kukatakan, kau tidak bisa pergi lagi. Pria muda itu mencibir. Saat sekelompok orang itu bergegas mendekat, mereka menutup semua rute pelarian Huang Xiaolong. Aura mereka mengunci Huang Xiaolong dan mereka siap membungkam pria itu. Huang Xiaolong menatap semua orang yang hadir dan berkata dengan santai, bagaimana jika aku bersikeras pergi? Huang Xiaolong memperoleh pemahaman yang cukup baik tentang kekuatan di wilayah yang dikendalikan oleh Blue Heaven Dao Crit. Melihat sekelompok kultivator yang berdiri di hadapannya, Huang Xiaolong merasa mereka berasal dari kekuatan peringkat kedua di Gua Surgawi Serigala Iblis. Patriark mereka adalah Dao yang mulia setengah langkah, lebih lemah dari Fu Daosheng. Pemuda itu mendengus jijik saat mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang lucu. Kalau tidak, kau akan menderita banyak di tangan kami. Berkultivasi ke alam leluhur primal kebangkitan kedua adalah suatu prestasi tersendiri. Kau tidak ingin mati sia-sia, bukan? Tetaplah di sini dengan tenang, dan kami mungkin akan membiarkanmu pergi setelah kami mendapatkan ginsengnya. Hubungan antara sisik naga tiba-tiba mulai melemah, dan Huang Xiaolong dapat merasakan perubahannya dengan jelas. Sisik naga mencoba melarikan diri. Huang Xiaolong merasakan sedikit kecemasan muncul di hatinya, dan tatapan dingin melintas di matanya. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Aku tidak tertarik pada ginseng apapun yang kau buru. Jika kau menolak untuk menyingkir, aku akan membunuh semua orang di sini. Para anggota Tanah Suci Transformasi Iblis tercengang oleh ledakan amarah Huang Xiaolong yang tiba-tiba. Namun, pemuda yang memimpin segera tertawa terbahak-bahak. Bocah, apa kau meminta kami pergi? Gelombang niat membunuh muncul dari tubuhnya, dan dia menggeram, karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, kau tidak perlu pergi hari ini. Dia menatap leluhur primal kebangkitan keempat di sekitarnya sekilas, dan dia langsung mengerti maksudnya. Berjalan ke arah Huang Xiaolong, leluhur primal kebangkitan keempat tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi sebelum dia bisa mendekat, tubuh Huang Xiaolong melintas, dan dia menghancurkan leluhur primal kebangkitan keempat menjadi hujan darah. Pemuda yang memimpin mungkin adalah leluhur primal kebangkitan ketujuh awal, dan dia tampak seperti murid inti yang penting di Tanah Suci Transformasi Iblis. Namun, itu tidak memungkinkannya untuk lolos dari amarah Huang Xiaolong. Setelah berhadapan dengan mereka berdua, Huang Xiaolong tidak peduli dengan yang lain saat dia melesat menembus ruang untuk mengejar sisik naga yang kabur. Leluhur primal yang tersisa dari Tanah Suci Transformasi Iblis menatap mayat keduanya sebelum beralih ke kabut emas yang terbentuk di sekitar mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa bereaksi cukup cepat. Leluhur primal kebangkitan kedua telah mengubah leluhur primal kebangkitan keempat dan kebangkitan ketujuh menjadi bubur di depan mata mereka dengan satu pukulan. Apakah itu sesuatu yang dapat dilakukan seseorang pada level itu? Belum lagi fakta bahwa dia telah berbalik dan pergi begitu dia selesai. Adik Xie Chang, kakak senior Xie Chang, saat mereka kembali ke dunia nyata, Huang Xiaolong sudah lama pergi. Ekspresi mereka berubah saat mereka berteriak memanggil kedua murid mereka yang sudah meninggal. Pemuda yang memimpin mereka adalah murid langsung dari Kepala Istana Agung Tanah Suci Transformasi Iblis, dan dia juga salah satu tetua agung dari Aula Penegakan Hukum. Kejar dia, bunuh bajingan itu. Seorang ahli alam leluhur primal kebangkitan ke-8 berteriak saat ia menerobos ruang untuk mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Saling menatap, tidak ada seorang pun yang berminat menangkap ginseng itu lagi saat mereka mengikutinya dari belakang. Ketika Huang Xiaolong baru saja memulai pengejaran, dia bisa merasakan aura sisik naga semakin melemah. Tidak seorang pun tahu mengapa, tetapi sisik naga itu tampaknya bergerak lebih cepat dan Huang Xiaolong segera kehilangan jejaknya. Saat merasakan aura orang-orang yang mengejarnya, kerutan terbentuk di wajahnya. Sepertinya aura itu tidak akan berhenti kecuali dia membereskan semuanya sekali dan untuk selamanya. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia berhenti untuk menunggu mereka. Membunuh mereka semua tidak akan memakan waktu lama, dan karena dia memiliki garis darah Huang Long, sisik naga itu tidak akan bisa bersembunyi darinya selamanya. Dengan cepat, mereka yang mengejarnya berhasil menangkapnya. Nak, apa kau sudah bosan hidup? Dari Tanah Suci mana kau berasal? Beraninya kau membunuh murid pribadi dari Kepala Aula Agung Tanah Suci Transformasi Iblisku. Leluhur primal kebangkitan ke-8 mengamuk ketika dia akhirnya menyusul. Tidak mau membuang-buang waktu sedetik pun untuk berbicara kepada mereka, dia menyambut mereka dengan pukulan.
Ketika leluhur primal kebangkitan ke-8 menyadari apa yang dilakukan Huang Xiaolong, dia tertegun sejenak. Namun, senyum sinis segera terbentuk di wajahnya. Bocah, pergilah ke neraka. Dia melancarkan pukulannya sendiri. Energi iblis yang tak terbatas muncul dari tubuhnya dan ada jejak energi cahaya yang terkandung di dalamnya. Leluhur primal kebangkitan ke-8 melepaskan seni agung transformasi iblis, dan seseorang hanya dapat mengolah teknik tersebut ketika mereka melahap energi cahaya paling murni setelah mencapai penyelesaian agung dalam seni iblis. Ketika kedua kekuatan digunakan secara bersamaan, kekuatan di balik serangan itu sangat mengejutkan. Ketika Huang Xiaolong dan para anggota Tanah Suci Transformasi Iblis saling bertukar pukulan, kelompok lain yang dipimpin oleh Pangeran Iblis Suci bergerak ke arah mereka. Bab 2816, bertemu Pangeran Iblis Suci lagi. Mereka muncul karena mereka merasakan gejolak yang muncul akibat pertempuran. Kekuatan kegelapan dan cahaya. Apakah anggota Tanah Suci Transformasi Iblis sedang bertarung dengan seseorang? Leluhur primal kebangkitan ke-9 di belakang Su Jian bertanya. Tanah Suci Transformasi Iblis. Mereka yang berasal dari Tanah Suci Iblis Suci terkejut. Tanah Suci Transformasi Iblis bukanlah kekuatan terkuat di Gua Surgawi Serigala Iblis, tetapi kekuatan mereka sebanding dengan Tanah Suci Iblis Suci. Patriark mereka dapat dengan mudah melawan Sudong hingga Seri. Aneh sekali, siapa yang berani menantang Tanah Suci Transformasi Iblis? Kerutan terbentuk di wajah leluhur primal kebangkitan ke-9. Dia bisa merasakan energi yang berasal dari Tanah Suci Transformasi Iblis, tetapi dia tidak tahu siapa yang mereka lawan. Para ahli lain di belakang Pangeran Iblis Suci terkejut. Merasa ada yang tidak beres, Su Jian memutuskan untuk meningkatkan kecepatannya. Dengan sangat cepat, ia tiba di tempat kejadian. Ia disambut oleh kabut darah keemasan yang membentang sejauh yang dapat ia lihat. Kabut keemasan itu segera berkumpul menjadi tetesan-tetesan dan jatuh ke sungai naga perak di bawahnya. Hujan emas itu tampak luar biasa cantik di bawah cahaya keemasan matahari. Ekspresi Su Jian dan yang lainnya berubah drastis saat mereka menyadari asal-muasal hujan emas. Itu adalah darah leluhur primal. Mereka adalah para ahli dari Tanah Suci Transformasi Iblis. Leluhur primal kebangkitan ke-9 tergagap, dan dia memperlihatkan ekspresi yang tidak wajar. Darah di udara berarti semua ahli yang dikirim oleh Tanah Suci Transformasi Iblis telah mati. Dia bisa mengetahuinya karena darah itu mengandung jejak kegelapan dan energi cahaya, suatu sifat yang dimiliki oleh anggota Tanah Suci Transformasi Iblis. Tidak ada seorang pun di daerah sekitarnya yang menggunakan kekuatan kegelapan dan cahaya seperti mereka yang berasal dari Tanah Suci Transformasi Iblis, tetapi dia tidak terkejut dengan kematian mereka. Dia terkejut dengan kenyataan bahwa anggota Tanah Suci Transformasi Iblis tersingkir hampir seketika. Sebelumnya, mereka telah bergegas saat mereka menyadari pertempuran itu. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk tiba, tetapi pertempuran itu telah berakhir dengan kekalahan total Tanah Suci Transformasi Iblis. Pangeran Iblis Suci menatap hujan emas dengan ekspresi serius di wajahnya. Seharusnya ada lebih dari 40 dari mereka di sini. Di antara 40 orang itu, seharusnya ada beberapa leluhur primal tingkat tinggi. Dari kelihatannya, tidak ada leluhur primal kebangkitan ke-9 yang hadir. Baginya, untuk dapat mengukur jumlah orang yang hadir beserta kekuatan mereka hanya dari sisa-sisa pertempuran saja, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya keterampilan penilaian Su Jian yang sebenarnya. Sayang sekali dia tidak menggunakannya saat berhadapan dengan Huang Xiaolong. Pihak lain pastilah seorang Dao yang mulia setengah langkah jika dia bisa membunuh mereka semua dan mengambil jiwa Dao mereka dalam waktu yang singkat. Salah satu leluhur primal kebangkitan ke-9 di belakang Su Jian berbicara. Tidak, mungkin ada dua dari mereka. Seorang Dao Venerable setengah langkah pasti bisa membunuh seluruh kelompok itu, tetapi dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Karena itu, mereka hanya bisa menebak bahwa dua Dao Venerable setengah langkah terlibat. Satu-satunya hal yang mengganggu leluhur primal kebangkitan ke-9 adalah dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun jejak pembunuh mereka. Pikiran yang mengerikan melintas di benaknya. Mungkinkah pihak lain tidak menggunakan energi Grand Dao saat berhadapan dengan mereka? Selama seseorang menggunakan energi Grand Dao, tidak mungkin dia tidak meninggalkan jejak. Pangeran Iblis Suci pun tidak dapat mempercayainya karena jejak kecurigaan melintas di matanya. Apakah pihak lain menggunakan semacam seni rahasia untuk menyembunyikan energinya? Bawahan lainnya menebak. Yang mulia, haruskah kita melanjutkan pencarian kita? Tanya pakar lainnya. Mereka mungkin telah memperebutkan peta Huang Long Armor, lagi pula, pulau ini tidak jauh dari Pulau Cahaya Cemerlang. Su Jian menganggukkan kepalanya dan bergumam, teruslah mencari. Namun, kalian semua harus berhati-hati. Ayahku dan yang lainnya telah tiba di Sungai Naga Perak. Aku akan melapor kepadanya dan memintanya untuk memimpin tetua terkemuka dari Tanah Suci Iblis Suci ke sana. Ya, Yang Mulia, tanpa membuang waktu sedikit pun, mereka memulai pencariannya. Sebelum mereka tiba, Huang Xiaolong telah berurusan dengan para anggota Tanah Takut Transformasi Iblis, dan dia melanjutkan pencariannya terhadap sisik naga. Namun, ia menyadari bahwa semakin cepat ia bergerak, semakin cepat pula sisik naga itu akan lepas. Ia tidak akan pernah bisa mengejar sisik itu jika terus seperti ini. Setelah mengejarnya selama setengah jam, Huang Xiaolong memutuskan bahwa bukanlah ide bagus untuk melanjutkan pengejarannya. Ada banyak ahli di Sungai Naga Perak, dan pencariannya pasti akan membuat mereka semua khawatir. Namun, dia tidak dapat memikirkan cara untuk menghentikan sisik naga itu. Sambil memutar otak, sebuah ide akhirnya terlintas dalam benaknya. Karena sisik naga itu mengandung aura ayahnya, maka sisik itu memiliki spiritualitas dan kesadarannya sendiri. Jika dia mengungkapkan garis keturunannya, bukankah itu akan? Tanpa ragu lagi, dia mengaktifkan garis darah Huang Long. Aura garis darah Huang Long memenuhi seluruh ruang di sekelilingnya.
Memang, saat dia melepaskan garis keturunannya, sisik naga itu tidak lagi berusaha melarikan diri darinya. Sisik itu berhenti hampir seketika. Setelah 1 detik, sisik itu mulai terbang menuju Huang Xiaolong. Dia hampir bisa merasakan kegembiraan sisik naga itu saat bertemu dengannya. Dengan sangat cepat, seberkas cahaya keemasan muncul dari cakrawala dan terbang menuju Huang Xiaolong. Bahkan dengan levelnya, Huang Xiaolong gagal melihat bentuk sisik itu saat terbang ke arahnya. Namun, dia tahu bahwa objek yang datang itu tidak diragukan lagi adalah sisik naga. Itu adalah sisik yang memiliki lokasi armor Huang Long yang terukir di atasnya. Dalam sekejap mata, timbangan itu tiba di hadapan Huang Xiaolong. Saat melihatnya, dia menyadari bahwa timbangan itu 2 kali lebih besar dari telapak tangannya, dan ukiran rune Dao Agung di atasnya sangat indah. Dia belum pernah melihat yang seperti itu, dan rune di formasi Agung Abadi tidak sebanding dengan 1/10.000 rune di timbangan itu. Kegembiraan memenuhi hatinya saat dia menatap sisik naga di hadapannya. Dia tahu bahwa saat dia menyempurnakan skalanya, dia akan dapat mengetahui lokasi Huang Long Armor. Dengan sifat baju zirah itu yang tidak bisa dihancurkan, Huang Xiaolong tahu bahwa memperbaiki baju zirah itu akan mendatangkan banyak sekali manfaat baginya. Meski begitu, dia tidak terburu-buru untuk menyempurnakan sisik naga itu. Sebaliknya, dia menyimpannya di dunia kecil di dalam tubuhnya. Untuk mencegah roh sisik naga berbenturan dengan Skald, ia memutuskan untuk menyimpannya di salah satu dunia kecil di dalam dirinya. Setelah selesai, dia melayang di udara sambil menunggu kedatangan Pangeran Iblis Suci dan yang lainnya. Dia sudah lama memperhatikan mereka, dan karena mereka berencana mencari sisik naga, dia bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus. Tidak butuh waktu lama bagi Sujian dan lebih dari 200 ahli untuk muncul di cakrawala. Ketika mereka melihat sosok berdiri di tengah udara dengan tangan disilangkan, Sujian adalah orang pertama yang mengenalinya. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Para ahli di sekitarnya terkejut. Sambil menyapu pandangannya ke sekeliling Huang Xiaolong, dia menggunakan mata Dao Langit Biru untuk memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Senyum sinis segera muncul di wajah Sujian. Bab 2817, Seni Roh Neter. Bab 2817, Seni Roh Neter. Pangeran Iblis Suci memimpin mereka yang ada di belakangnya untuk mengepung Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, lama tak berjumpa. Pangeran Iblis Suci mencibir sambil menyapa Huang Xiaolong dengan sopan. Selama bertahun-tahun, yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik Huang Xiaolong setelah semua penghinaan yang dialaminya. Hari-hari yang berlalu terasa seperti tahun-tahun saat ia menunggu hari di mana ia bisa membalas dendam. Sekarang, laki-laki yang dibencinya dengan sepenuh jiwa raganya berdiri tepat di hadapannya. Tidak lama lagi, Huang Xiaolong menatap Sujian dengan wajah tanpa ekspresi dan melanjutkan, apakah kamu ingin sekali bertemu denganku atau semacamnya? Tentu saja, benar sekali, aku tidak pernah ingin bertemu seseorang seperti itu seumur hidupku. Sujian berteriak marah. Lebih dari 200 ahli tersebar dan meliput setiap arah yang memungkinkan Huang Xiaolong melarikan diri. Huang Xiaolong, serahkan harta karun itu. Pedang abadi, harta karun abadi, dan vena spiritual Dao Agung Naga Merah sekarang menjadi milikku. Ketika dia memikirkan bagaimana dia baru saja melewatkan urat spiritual, dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Dia tidak mau repot-repot menahan hasrat membunuh di dalam dirinya, dan dia melotot ke arah Huang Xiaolong, pria yang telah mempermalukannya dan merampas segalanya. Pembuluh darah spiritual Grand Dao Naga Merah. Huang Xiaolong terkekeh. Sayang sekali, aku sudah menyempurnakannya beberapa tahun yang lalu. Bahkan, aku sudah menyempurnakan setiap pembuluh darah spiritual dan pil Grand Dao yang bisa kutemukan. Tidak mungkin aku memberikannya padamu. Pangeran Iblis Suci tertawa terbahak-bahak saat mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Kau menyempurnakan vena spiritual Dao Agung Naga Merah dalam beberapa lusin tahun. Kau bahkan berhasil menyempurnakan semua vena spiritual dan pil Dao Agung di sana. Apa kau benar-benar mengira kau adalah leluhur primal kebangkitan ke-9 atau semacamnya? Semua orang tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Jelaslah tidak seorang pun mempercayai kata-katanya. Sepertinya kau tidak berencana untuk menyerahkannya. Su Jian mencibir. Tidak apa-apa, aku punya banyak cara untuk membuatmu membocorkan lokasi perbendaharaan abadi. Blue Heaven Crit kami memiliki seni khusus yang disebut seni roh neter. Kau akan memberitahuku semua yang ingin ku ketahui saat aku menggunakannya padamu. Nether Spirit Art adalah sesuatu yang termasuk dalam Blue Heaven Crit, dan itu adalah seni Grand Dao yang cukup kuat. Huang Xiaolong pernah mempelajarinya di masa lalu, dan dia tahu bahwa itu adalah cara lain untuk mencari jiwa seseorang. Itu mirip dengan saat dia mencari jiwa orang-orang di dunia bawah. Tentu saja, sebagai seni Grand Dao, itu beberapa juta kali lebih kuat daripada teknik yang digunakan di dunia bawah, dan bahkan leluhur primal kebangkitan ke-9 tidak akan mampu melawannya. Bila seseorang menjadi korban seni roh neter, mereka akan mengalami neraka yang nyata. Setelah berbicara, cahaya misterius melintas di mata Sujian. Cahaya itu tampaknya berasal dari suatu tempat di luar dunia tempat mereka berada. Cahaya itu tampaknya tidak berasal dari dunia suci Tuo yang ilahi. Ketika cahaya muncul dari matanya, dunia di sekitar Sujian berubah menjadi tanah tandus yang menyerupai neraka, terpisah dari dunia nyata tempat mereka berada. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya itu langsung melesat ke pikiran Huang Xiaolong. Bahkan dengan 3 jiwa Dao, pikiran Huang Xiaolong sedikit bergetar karena pancaran energi yang kuat. Tentu saja, Sujian sudah sampai sejauh itu. Pikiran Huang Xiaolong segera kembali normal. Bicaralah, di mana perbendaharaan itu? Serahkan pedang abadi. Sujian tersenyum ketika melihat Huang Xiaolong terkena sinar cahaya itu. Dia hampir melompat kegirangan jika saja tidak karena ada lebih dari 200 bawahan yang melihat mereka.
Dia menunggu jawaban Huang Xiaolong dengan gembira. Sebuah suara segera memenuhi langit. Harta karun abadi disembunyikan di celana ayahmu. Jika kau mampu, lepaskan celananya dan carilah. Su Jian tertegun saat mendengar jawaban itu. Jadi di manakah para ahli dari tanah suci iblis? Ini, bagaimana keadaanmu baik-baik saja setelah mempelajari seni roh neter? Su Jian meraung marah. Huang Xiaolong hanya terkekeh tanpa menjawab pertanyaan itu. Dengan sinar cahaya lain yang keluar dari mata Su Jian, langit berubah warna saat ruang di sekitar Huang Xiaolong berubah sekali lagi. Sepertinya dia terjebak dalam dunia yang diciptakan khusus oleh Pangeran Iblis Suci. Huang Xiaolong menatap Su Jian seperti badut di sirkus dan sama sekali mengabaikan apapun yang sedang dia lakukan. Meskipun seni roh neter efektif melawan leluhur primal kebangkitan ke-9, dia adalah seseorang dengan 3 jiwa Dao. Ketiganya berada di peringkat 5 teratas, dan dia memiliki garis darah Huang Long di dalam dirinya. Senyum sinis terbentuk di wajah Su Jian, tetapi saat dia menyadari tatapan Huang Xiaolong, amarah di hatinya mencapai puncaknya saat dia melihat ekspresi mengejek di wajah Huang Xiaolong. Ledakan terjadi di sekitar Huang Xiaolong saat sinar cahaya mengelilinginya. Kali ini, cahaya itu tampaknya berasal dari kedalaman jurang tak berdasar. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Huang Xiaolong berdiri tegak dan menatap Su Jian. Ketika Su Jian pertama kali mengumumkan seni roh neter, Huang Xiaolong ingin mencobanya sendiri. Dia ingin merasakan kekuatan seni rahasia itu, dan dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Yang mulia, sepertinya ada semacam harta karun Dao agung padanya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan seni rahasiamu. Biarkan bawahan ini menjatuhkannya untuk kau tanyakan. Yang mulia seharusnya tidak menurunkan reputasimu untuk berurusan dengan sampah seperti dia. Salah satu leluhur primal kebangkitan ke-7 di belakang Su Jian melangkah maju tiba-tiba dan berbicara. Dengan sedikit rasa tidak nyaman di wajahnya, Su Jian setuju. Baiklah. Awalnya, dia ingin Huang Xiaolong merasakan sakit yang lebih parah daripada kematian. Dia ingin Huang Xiaolong merasakan sakit yang pernah dia rasakan ketika dia dikalahkan di Gua Abadi-Abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu menolak seni roh neter. Tampaknya Huang Xiaolong benar-benar menggunakan semacam artefak Grand Dao untuk melindungi dirinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di mata Pangeran Iblis Suci. Bahkan jika artefak yang digunakan Huang Xiaolong bukanlah artefak kosmos, artefak itu hampir sama. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan seni roh neter. Saat pikiran itu selesai terlintas dalam benaknya, leluhur primal kebangkitan ke-7 telah tiba di hadapan Huang Xiaolong. Sebelum dia sempat bergerak, sebuah suara renyah terdengar di udara, tahan di sana. Ekspresi Su Jian berubah saat melihat dua sosok itu mendekatinya. Tanpa ragu, telapak tangannya berubah menjadi cakar, dan dia mencakar Huang Xiaolong. Sayangnya, ada sinar cahaya keemasan yang menghalanginya. Pangeran Iblis Suci, apakah kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Kedua pendatang baru itu langsung muncul di hadapan mereka yang hadir, dan Yi Xiaotang serta Bibi King menatap Su Jian. Hehe, kakak senior Xiaotang, kau sudah di sini. Apa yang kau katakan tadi? Su Jian tidak berani bertindak tidak senonoh di depan kedua wanita itu. Bab 2818, si bodoh yang sombong. Bab 2818, si bodoh yang sombong. Yi Xiaotang mendengus menanggapi. Namun, dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Alih-alih bertengkar dengan Su Jian, tatapannya tertuju pada Huang Xiaolong. Jejak kecurigaan melintas di matanya saat dia menyaksikan semua yang terjadi. Tidak salah lagi, Pangeran Iblis Suci telah menggunakan seni roh neter terhadap Huang Xiaolong, tetapi anak itu menerimanya tanpa kesulitan sedikitpun. Mungkinkah dia benar-benar kebal terhadap seni rahasia itu? Atau apakah dia memiliki harta karun Grand Dao yang mampu menahannya? Yang mulia Dao Abadi merupakan seorang yang mulia Dao tingkat menengah, dan dia mungkin memiliki semacam harta karun yang mampu menahan seni roh neter. Dia membentak sambil menatap lurus ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, aku akan memberimu sedikit nasihat sekarang. Serahkan perbendaharaan itu kepadaku. Dengan 8 takdir suci tingkat tinggi milikmu, ayahku pasti akan menjagamu jika kau menyerahkan perbendaharaan itu dengan patuh dan memasuki kredo langit biru milikku. Selain itu, leluhur Wang Jin berencana untuk menerimamu sebagai murid pribadi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan sebaiknya kau belajar menghargainya. Yi Xiaotang tidak berbohong. Wang Jin adalah Dao Venerable terkuat di Blue Heaven Crit, dan itu pasti hal paling beruntung yang bisa terjadi pada siapapun jika dia menerima mereka sebagai murid. Tawa kecil keluar dari bibir Huang Xiaolong. Aku tidak tertarik menjadi murid leluhur manapun yang ada dalam kepercayaanmu. Dia tidak tertarik. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Yi Xiaotang bukan satu-satunya yang merasa bahwa dirinya menjadi gila. Semua orang di sekitarnya merasa seolah-olah otak mereka telah terbakar. Sambil terkekeh dalam hatinya, Pangeran Iblis Suci berbicara kepada Yi Xiaotang, kakak senior Xiaotang, kau melihatnya sendiri. Dia bajingan sombong yang tidak tahu bagaimana menerima niat baikmu. Apa kau lupa tentang bagaimana dia hampir menebasmu menjadi 2 saat kau meninggalkan Gua Abadi? Pangeran Iblis Suci mengungkit kejadian memalukan itu sekali lagi. Saat dia melakukannya, jejak kebencian melintas di mata Yi Xiaotang. Dia memikirkan bagaimana dia tidak diberi ucapan terima kasih ketika dia menghentikan Pangeran Iblis Suci sebelumnya, dan ekspresinya menjadi suram. Kakak senior Xiaotang, Huang Xiaolong adalah seseorang yang diburu oleh kepercayaan kita. Tidak seharusnya melanggar aturan jika kita menjatuhkannya. Su Jian menoleh untuk menatap Yi Xiaotang, kakak senior, ini. Dengkuran dingin keluar dari bibirnya. Mulai saat ini, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Anggap saja aku tidak mengatakan apapun sebelumnya. Ekspresi kegembiraan terpancar di mata Su Jian. Dia jelas-jelas menyuruhnya untuk menjaga Huang Xiaolong.
Selama dia tidak ikut campur, kematian Huang Xiaolong sudah pasti. Bibi King ingin berbicara, tetapi dia urungkan niatnya saat melihat kemarahan di mata Yi Xiaotang. Pangeran Iblis Suci menoleh untuk mencibir Huang Xiaolong. Sang Daozun Langit Biru, bersama dengan Wang Jin, akan segera tiba di Sungai Naga Perak. Jika Huang Xiaolong menjadi murid Wang Jin, bukankah dia akan mendapat peringkat lebih tinggi dalam hierarki? Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Su Jian. Bagaimanapun, status Wang Jin di Blue Heaven Crit lebih tinggi dari gurunya. Dia tahu bahwa dia perlu melumpuhkan Huang Xiaolong sebelum mereka tiba. Meskipun dia mungkin akan mendatangkan murka Dao Venerable terkuat di Blue Heaven Crit, dia bertaruh pada kenyataan bahwa gurunya akan memohon belas kasihan atas namanya. Senyum jahat terbentuk di wajahnya saat dia berjalan menuju Huang Xiaolong. Sambil melambaikan tangannya, dia memerintahkan leluhur primal kebangkitan ketujuh untuk mundur. Dia ingin secara pribadi menghancurkan seorang jenius seperti Huang Xiaolong. Ketika akhirnya tiba 10 meter dari anak itu, Su Jian mencibir, Huang Xiaolong, kau telah melukaiku dengan formasi agung abadi sebelumnya. Kita tidak berada di gua abadi sekarang, dan kau tidak lebih dari seekor semut bagiku. Aku akan menghancurkanmu sesukaku. Bahkan tanpa formasi, kau hanyalah sampah di mataku. Aku tidak perlu menggunakan formasi untuk melawan orang sepertimu. Ekspresi tenang terlihat di wajah Huang Xiaolong saat ia berbicara kepada Su Jian. Sambil tertawa terbahak-bahak, Su Jian memutuskan untuk membunuh Huang Xiaolong dengan cara yang paling menyakitkan. Yi Xiaotang menoleh ke arah Bibi King saat mendengar apa yang dikatakannya. Kamu dengar itu? Dia bajingan yang sombong. Dia pantas mati. Dia bahkan mengira dirinya cukup kuat untuk melawan Pangeran Iblis Suci tanpa formasi agung abadi. Bibi King menggelengkan kepalanya tanpa suara sambil menatap Huang Xiaolong. Meski begitu, aku tidak percaya dia sudah berada di alam leluhur primal kebangkitan kedua. Mungkinkah benar-benar ada warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Dao Abadi di dalam perbendaharaan? Yi Xiaotang bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Huang Xiaolong muncul bersama Fu Daosheng di kota Naga Perak, dia menerima berita dari anggota Sekte Langit Biru. Ketika berita tentang kekuatannya mulai menyebar, wilayah itu menjadi ramai dengan aktivitas. Tebakan pun bermunculan dan banyak sekali orang yang merasa bahwa Huang Xiaolong berhasil mendapatkan warisan dari Immemorial Dao Venerable. Tidak ada penjelasan lain untuk peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Bahkan Yi Xiaotang pun merasakan hal yang demikian. Bagaimanapun juga, memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua dalam beberapa puluh tahun adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Peningkatan cepat itu dengan mudah menunjukkan kekuatan Huang Xiaolong. Sekalipun dia tidak dapat dibandingkan dengan para jenius teratas di dunia suci Tuo Suci, dia seharusnya dapat dibandingkan dengan para jenius super dalam kepercayaan super, bukan? Dia menatap Huang Xiaolong dengan tatapan rumit. Dia terjebak dalam dilema dan tidak tahu apakah dia harus menghentikan Su Jian dari melumpuhkannya. Sayang sekali Su Jian tidak memberinya waktu untuk menenangkan pikirannya. Dengan tubuhnya yang menghilang dari lokasi aslinya, cahaya kuning keruh mengelilingi telapak tangannya saat dia menghantamkannya ke arah Huang Xiaolong. Cahaya itu tampak lemah, tetapi mengandung beban beberapa juta pegunungan. Itulah hukum Grand Dao Bumi, dan kemampuan untuk mengendalikan berat badan hingga sejauh itu hanya dapat muncul setelah seseorang memahami hukum bumi secara ekstrim. Ada jejak kekuatan yang berasal dari asal ketika dia menyerang, dan meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan api atau es absolut yang dikendalikan oleh Huang Xiaolong, itu cukup kuat. Bahkan leluhur primal kebangkitan ke-9 akan hancur berkeping-keping jika mereka terkena serangan, apalagi leluhur primal kebangkitan kedua seperti Huang Xiaolong. Wah, suara keras terdengar di langit saat telapak tangan Su Jian mendarat di bahu Huang Xiaolong. Dengan ekspresi tenggelam, Yi Xiaotang merasakan penyesalan. Wajah Bibi King pun berubah. Dengan senyum cemerlang mengembang di wajahnya, Su Jian ingin melihat hasil karyanya. Namun, senyumnya membeku saat melihat bahu Huang Xiaolong. Dengan sedikit rasa tidak percaya, dia menoleh untuk melihat lengannya. Ketika yang lain menyadari apa yang telah terjadi, ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Mereka memandang Huang Xiaolong seolah-olah dia adalah monster. Dia telah menerima serangan Su Jian tanpa bergerak sedikit pun. Tidak ada sedikit pun goresan. Serangan Su Jian tidak memengaruhinya sedikit pun. Bab 2819, aku tidak tahu siapa kamu jika kamu bukan sampah. Para anggota Tanah Suci Iblis Suci juga sama terkejutnya saat mereka melihat Huang Xiaolong. Bahkan Fu Daosheng, seorang dao yang mulia setengah langkah tingkat puncak, tidak akan mampu menahan pukulan Pangeran Iblis Suci tanpa terluka. Satu-satunya cara agar seseorang mampu menghadapinya tanpa gentar adalah jika mereka benar-benar Dao Venerable. Bahkan Dao Zun tingkat pertama pun mungkin akan sedikit terpengaruh jika mereka harus menerima pukulan itu secara langsung tanpa pertahanan apapun. Namun, Huang Xiaolong tetap tidak bergerak seperti gunung batu kekacauan yang besar. Sudah kubilang kau sampah. Huang Xiaolong menatap Su Jian yang memasang ekspresi tidak percaya, dan melanjutkan, bahkan setelah membiarkanmu mengumpulkan kekuatanmu, kau bahkan tidak bisa menggores kulitku. Aku tidak tahu kau ini apa jika kau bukan sampah. Bahkan tidak bisa menggores kulit tubuh Huang Xiaolong ketika dia berdiri diam untuk menerima serangan itu. Benar-benar sampah. Suara Huang Xiaolong menggelegar dalam pikiran Su Jian. Saat amarah akhirnya menguasainya, Su Jian meraung, ini tidak mungkin. Kau tidak mungkin lebih kuat dari Dao Venerables. Huang Xiaolong, persetan denganmu. Pergilah ke neraka. Sekali lagi, telapak tangannya menghantam Huang Xiaolong. Kali ini, dia tidak lagi mengincar lengannya. Dia tidak lagi berusaha melumpuhkan pihak lain karena yang dia inginkan hanyalah kematian Huang Xiaolong. Setelah melampaui batas kemampuannya, jelas bahwa serangannya saat ini lebih kuat daripada serangan sebelumnya.
Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di langit ketika telapak tangannya menghantam dada keras Huang Xiaolong. Yi Xiaotang menyaksikan dengan tatapan tidak percaya sementara Huang Xiaolong tidak bergeming sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibi King bergumam pelan. Itu tidak mungkin. Dia tidak dapat memikirkan alasan mengapa Huang Xiaolong dapat menahan serangan Pangeran Iblis Suci. Di matanya, dia tidak lebih dari leluhur primal kebangkitan kedua. Dia mengira kalau Su Jian adalah sosok yang lebih lemah dari seekor semut, tapi melihat apa yang terjadi, Su Jian ternyata adalah semutnya. Sebagai orang yang dimaksud, Su Jian merasakan dunia berputar di sekelilingnya karena dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia tahu betapa kuatnya dia, dan serangannya yang bertenaga penuh sepertinya telah mendarat di dunia suci Tuo ilahi ketika mengenai tubuh Huang Xiaolong. Benar saja, dia merasa seolah-olah serangannya telah menghantam dunia suci Tuo yang ilahi. Sebagai dunia tingkat atas, dunia suci Tuo ilahi dapat menghadapi serangan Dao yang mulia selama beberapa kuadriliun tahun tanpa mengalami sedikit pun kerusakan. Bahkan Dao yang mulia ke-9 tidak ada apa-apanya di hadapan dunia suci Tuo ilahi. Pada saat itu, Pangeran Iblis Suci sebanding dengan setitik debu di hadapan Huang Xiaolong. Meskipun kedengarannya berlebihan, itu benar-benar terjadi. Tidak lagi berniat untuk main-main, gelombang energi yang mengerikan muncul dari dalam tubuh Huang Xiaolong. Saat itu muncul, dia memaksa Pangeran Iblis Suci mundur dan mengirimnya menabrak pulau-pulau beberapa puluh ribu mil jauhnya. Saat debu dan serpihan memenuhi udara, para anggota Tanah Suci Iblis bergegas untuk memeriksanya. Yang mulia, teriakan ketakutan terdengar dari mereka. Namun, Huang Xiaolong tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dengan satu langkah untuk menyeberangi jarak yang sangat jauh di antara mereka, Huang Xiaolong meninju ke bawah. Pangeran Iblis Suci itu menghantam beberapa lapisan tanah, dan akhirnya menghantam dasar sungai beberapa puluh ribu kaki di bawahnya. Pulau tak berpenghuni itu dihancurkan oleh Huang Xiaolong begitu saja, dan ombak besar pun muncul menghantam bangunan lain di sekitarnya. Bukankah sudah kubilang aku tidak membutuhkan formasi agung abadi untuk membunuhmu? Huang Xiaolong mencibir. Yi Xiaotang dan yang lainnya menatapnya dengan mulut ternganga. Jangan bilang kalau dia tidak menggunakan kekuatan formasi agung abadi saat berhadapan dengan Pangeran Iblis Suci sebelumnya, Yi Xiaotang bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, ini tidak mungkin. Dia jelas meminjam kekuatan energi Dao Agung yang tak terlupakan di Gua Abadi. Bagaimana leluhur primal kebangkitan kedua bisa begitu kuat? Yi Xiaotang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Huang Xiaolong sendiri memiliki kekuatan untuk mengakhiri Pangeran Iblis Suci. Dia menatap pemandangan di depannya dengan linglung saat pikirannya mulai mengembara. Dia bukan satu-satunya yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Bibi King juga tenggelam dalam pikirannya. Bahkan para jenius terkuat di dunia suci Tuo ilahi tidak akan mampu mengalahkan leluhur primal kebangkitan ke-9 saat mereka hanya leluhur primal kebangkitan kedua. Belum lagi fakta bahwa Pangeran Iblis Suci memiliki salah satu garis keturunan terkuat di dunia suci Tuo ilahi. Dia memiliki jiwa Dao matahari tanpa batas dan potensi tak terbatas. Saat keheningan meliputi daratan, yang terdengar hanya suara ombak yang menghantam bangunan di dekatnya. 200 lebih ahli yang dibawa oleh Pangeran Iblis Suci tidak berani bergerak sedikit pun saat mereka menatap orang aneh yang berdiri di hadapan mereka. Mereka sangat ketakutan dengan kekuatan yang telah ditunjukkannya. Saat Huang Xiaolong hendak menyeret Su Jian dari dasar sungai, sesosok tubuh muncul dari permukaan dan muncul di hadapannya. Sebuah lubang besar terlihat di dada sosok itu, dan dia tak lain adalah Pangeran Iblis Suci yang dipukuli hingga babak belur oleh Huang Xiaolong. Baju zirahnya memang compang camping, namun dia beruntung tinju Huang Xiaolong tidak membuat lubang di sekujur tubuhnya. Dengan ekspresi acak-acakan, Pangeran Iblis Suci itu berlumuran darah. Yang mulia, para ahli dari Tanah Suci Iblis Suci ingin bergegas, tetapi mereka dihentikan olehnya. Pergi kau, suara Su Jian terdengar keras dan jelas di atas air. Mendengar teriakan marahnya, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Sambil memasukkan pil ke dalam mulutnya, cahaya menyala di lengannya saat Su Jian memanggil pedang Iblis Suci. Banyak orang suci dan iblis berkumpul, dan jelas bahwa dia telah mengaktifkan garis darah Iblis Suci sepenuhnya. Itu belum semuanya karena jiwa Dao matahari tanpa batas dan 6 takdir suci tingkat tingginya muncul dari tubuhnya. Sinar cahaya cemerlang yang dipancarkannya menerangi area di sekitarnya. Auranya mulai bangkit lagi saat pedang di tangannya mulai berdengung. Saat lubang di dadanya pulih, geraman sedih keluar dari bibirnya. Huang Xiaolong, aku menolak untuk percaya bahwa leluhur primal kebangkitan kedua dapat selamat dari ini. Pedang di tangannya merobek ruang saat menebas ke arah Huang Xiaolong. Cahaya pedang dari pedang Iblis Suci membentuk sungai saat menyerbu kepala Huang Xiaolong. Sungai pedang membelah langit. Meraung dengan sekuat tenaga, Pangeran Iblis Suci mengungkapkan teknik pedang khusus Yansan. Kekuatan di balik seni Dao Agungnya adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Sebelum sungai cahaya pedang itu mendarat di Huang Xiaolong, air di bawahnya telah menguap. Tidak ada jejak yang tersisa saat cahaya pedang itu membelah kelembapan di udara. Mati, senyum jahat terlihat di wajahnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Huang Xiaolong perlahan mengangkat tangannya. Karena pukulannya sebelumnya hanya menggunakan kekuatan satu jiwa Dao, dia merasa sudah waktunya untuk menggunakan kekuatan ketiga jiwa Dao. Tidak ada gunanya berlarut-larut, dan dia ingin mengakhiri Pangeran Iblis Suci untuk selamanya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa ada banyak orang yang khawatir dengan pertempuran yang sedang berlangsung. Mereka semua menuju ke sana, dan dia perlu berurusan dengan Su Jian sebelum mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Mengabaikan aliran cahaya pedang yang diarahkan ke kepalanya, Huang Xiaolong menyerbu ke depan dan meninju Pangeran Iblis Suci. Jejak warna biru dingin dan merah menyala muncul dari tinjunya dan memasuki tubuh Su Jian dalam sekejap sebelum muncul dari punggungnya.
Bab 2820, dia Huang Xiaolong. Bab 2820, dia Huang Xiaolong. Ketika dua sinar cahaya muncul dari punggungnya, Pangeran Iblis Suci tampak berubah menjadi patung saat tubuhnya membeku di udara. Lengannya yang mengayunkan pedang Iblis Suci terkulai lemas di sampingnya, dan dia berusaha keras untuk melihat luka di dadanya. Ketika dia akhirnya berhasil menundukkan kepalanya, dia menatap lubang menganga di dadanya yang masih bersinar biru dan merah aneh. Sangat dingin, nyala api yang absolut. Pangeran Iblis Suci, Yi Xiaotang, dan Bibi King berbicara serempak. Namun, satu-satunya perbedaan adalah cara mereka mengatakannya. Suara Sujian lemah, sementara para wanita berteriak kaget. Ketiganya sangat akrab dengan kekuatan api dan es absolut. Para kilin abadi telah menggunakan kekuatan keduanya pada para ahli di Gua Abadi-Abadi, membunuh banyak ahli dari tanah suci lainnya. Namun, mereka tidak terkejut dengan kekuatan es dan api absolut itu. Sebaliknya, mereka terkejut dengan fakta bahwa Huang Xiaolong mampu memanfaatkannya. Bagaimanapun, kekuatan itu milik binatang penciptaan, kilin abadi. Bagaimana manusia seperti Huang Xiaolong mampu menggunakan kekuatan mereka? Dia hanya manusia biasa. Dia tidak terlahir dengan garis keturunan mengerikan seperti yang dimiliki oleh Beast of Creation, kan? Tentu saja, kekuatan tingkat puncak seperti api dan es absolut tidak hanya dimiliki oleh binatang buas khusus. Kultivator seperti Yang Mulia Dao Ikan Naga memiliki kemampuan untuk mengendalikan es absolut, seperti halnya kilin es abadi. Namun, itulah Yang Mulia Dao Ikan Naga yang mereka bicarakan. Dia adalah Yang Mulia Dao kelas 9. Huang Xiaolong adalah leluhur primal kebangkitan kedua, sebuah eksistensi yang lebih kecil dari setitik debu dibandingkan dengan Yang Mulia Dao Ikan Naga. Huang Xiaolong tidak hanya mampu mengendalikan embun beku absolut, tetapi dia juga mampu mengendalikan api absolut. Tidak seorang pun pernah mendengar tentang keberadaan di dunia suci Tuo ilahi yang dapat memerintah atas api dan es absolut. Bahkan Yang Mulia Dao Ikan Naga tidak akan berani mencoba mengendalikan elemen yang menentangnya. Sementara pikiran melintas di benak setiap orang yang hadir, sungai cahaya pedang menghantam tubuh Huang Xiaolong. Serangan terkuat Sujian berhasil menyebabkan percikan api berterbangan di sekujur tubuh Huang Xiaolong, tetapi hanya itu. Kulitnya tetap tidak rusak, dan bahkan jubah di tubuhnya tetap tidak terurai. Pangeran Iblis Suci menatap pemandangan di hadapannya dengan tatapan putus asa di matanya. Dia menolak untuk percaya bahwa seni pedang pusaka gurunya tidak mampu melukai Huang Xiaolong. Perkataan Huang Xiaolong terngiang dalam benaknya, aku tidak tahu siapa dirimu jika kamu bukan sampah. Ia ingin menggerakkan kepalanya, tetapi akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya. Warna biru dingin mulai menyebar ke kakinya, dan ia perlahan berubah menjadi patung es. Bahkan setelah mengedarkan garis darah Iblis Suci, dia tidak dapat melakukan apapun untuk memperlambat penyebarannya. Dengan mendorong jiwa dao matahari tanpa batas melewati batasnya, dia menyadari kekuatan mengerikan yang dimiliki Huang Xiaolong. Bahkan dengan jiwa dao matahari tanpa batas, dia tidak dapat mencairkan es absolut. Ketika dia diserang oleh kilin abadi di Gua Abadi, dia setidaknya mampu mengeluarkan energi dari tubuhnya. Tidak ada kemungkinan hal itu terjadi sekarang. Perasaan kematian akhirnya menyelimutinya. Benar saja, perasaan kematian telah tiba. Saat penglihatannya mulai gelap, dia menyadari bahwa Huang Xiaolong jauh lebih menakutkan daripada kedua kilin abadi. Fisik Grand Dao-nya terkikis perlahan, dan dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Fisik agungnya akhirnya hancur dan dia berubah menjadi debu. Yang mulia, para anggota Tanah Suci Iblis Suci berteriak ketakutan. Jangan sentuh dia, teriak Yi Xiaotang saat melihat seseorang berencana mengambil tubuh Pangeran Iblis Suci. Dia teringat kejadian yang sama persis dengan yang terjadi di Gua Abadi-Abadi. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah tubuh Pangeran Iblis Suci dihancurkan. Tepat saat Huang Xiaolong mengulurkan tangannya untuk mengambil jiwa Dao dan takdir suci Sujian, tekanan mengerikan turun ke daratan. Itu adalah kekuatan Dao Venerable. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah kekuatan 4 Dao Venerable. Yang Mulia Dao Langit Biru, leluhur Heiyugui, leluhur Wang Jin, dan Master Aula Besar Yan San telah tiba. Mereka berempat menyerbu ke arah Pangeran Iblis Suci begitu mereka tiba, dan kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Dia hanya bisa mengabaikan jiwa Dao Sujian saat dia menerobos ruang untuk pergi. Meskipun dia tidak takut pada salah satu dari mereka, Huang Xiaolong tahu bahwa menghadapi keempatnya akan menjadi tantangan. Dia harus menyempurnakan sisik naga sebelum mencoba melakukan sesuatu yang aneh. Begitu Huang Xiaolong menghilang, keempat pria itu menerobos kehampaan dan muncul di hadapan mereka. Ayah, saudara laki-laki, Yi Xiaotang dan Bibi King berteriak kaget. Mereka berempat mengabaikan para wanita itu sambil menatap lokasi Sujian. Ketika mereka tiba, tubuhnya telah berubah menjadi debu. Yang tersisa hanyalah kepalanya, dan keempat Daozun memperlihatkan ekspresi terkejut ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi. Siapa yang melakukan ini? Yan San meraung marah saat suaranya terdengar melintasi separuh sungai naga perak. Pangeran Iblis Suci mungkin baru memasuki Blue Heaven Crypt selama beberapa lusin tahun, tetapi dia sudah memiliki perasaan terhadap anak itu. Sujian seperti putra kedua baginya. Dia menatap tubuh Sujian yang menghilang, dan dia tahu bahwa bahkan jika dia bergerak, dia tidak akan mampu menyelamatkan fisik Dao Agung anak itu. Bahkan jika keempat Dao yang mulia bekerja sama untuk menciptakan tubuh baru untuknya, dia tidak akan lagi memiliki garis darah suci iblis dan fisik Dao Agungnya. Bisa dikatakan bahwa Pangeran Iblis Suci itu seorang cacat. Huang Xiaolong berhasil, teriak Yi Xiaotang. Huang Xiaolong, Yi Beihang dan yang lainnya yang amarahnya telah mencapai batas mereka terdiam sejenak. Xiaotang, apakah kau berbicara tentang Huang Xiaolong dari Tanah Suci Changqiong? Alasan mereka berempat ada di sana adalah karena Huang Xiaolong.
Mereka ada di sana untuk harta karun abadi, dan bakatnya. Meski begitu, bukankah Huang Xiaolong hanyalah leluhur primal kebangkitan kedua? Bagaimana dia bisa menghancurkan fisik Dao Agung Sujian? Mereka bertanya-tanya apakah ada orang lain yang bernama Huang Xiaolong, tetapi jawaban Yi Xiaotang membuyarkan lamunan mereka. Itu dia, ekspresinya rumit dan adegan di mana Huang Xiaolong telah menghancurkan tubuh Dao Agung Pangeran Iblis Suci terputar dalam pikirannya berulang kali. Keempat Dao Venerable itu saling menatap satu sama lain, bingung harus berbuat apa. Bagaimana mungkin leluhur primal kebangkitan kedua menghancurkan fisik Dao Agung seseorang yang sebanding dengan Yang Mulia Dao setengah langkah? Mereka segera menoleh ke Bibi King untuk meminta penjelasan. Sambil menarik napas dingin, Bibi King menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak salah lagi, dia adalah Huang Xiaolong dari Tanah Suci Changqiong. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.